Kenalin Toto, seorang hero yang tenaganya badak tapi mentalnya kerupuk. Apalagi kalau soal cewek. Cita-citanya sih mulia, pengen ngehajar Raja Iblis bareng party impiannya. 3 cewek cakep. Masalahnya, dia nggak sadar kalau 3 cewek itu justru pembunuh bayaran yang diutus buat ngirim dia ke alam baka. Masing-masing dengan misinya sendiri. Untungnya buat Toto, badannya sekeras baja, jadi serangan colongan mereka mental semua. Yang ada para cewek pembunuh ini malah kesengsem sama dia. Sialnya, Toto ini pemalunya level dewa, jadi dikasih perhatian dikit aja udah nge-freeze. Sementara itu, Nun jauh di kerajaan iblis. Sang Raja Iblis lagi ngasih ujian buat putrinya Ciel. Ujian ini tujuannya biar Ciel bisa diakui udah dewasa gitu loh. Kata si Raja Iblis, dari sekian banyak hero kroco yang pengen bunuh dia, ada satu nih yang kekuatannya di luar nalar. Nah, tugas Ciel simple. Habisi hero itu sendirian. Kalau berhasil, dia bakal sah jadi orang dewasa, plus dapat tiket jadi pewaris takhta. Setelah dibekali info lengkap soal targetnya, Ciel langsung cabut. Ngerasa ini bakal jadi misi enteng. Sambil nyelam minum air, Ciel mikir sekalian aja jalan-jalan di dunia manusia. Di tempat lain, tepatnya di kota manusia, ada pembunuh bayaran emak-emak kaum kelelawar namanya Anemone. Dia baru aja kelar ngambil bayaran. Agennya udah dateng bawa kerjaan baru. Targetnya kali ini seorang hero, dan ada syarat aneh dari klien. Dia harus nyamar jadi pendeta selama misi. Anemone langsung ngusir si klien, bilang nggak ada duit di dunia ini yang bisa maksa dia dandan aneh-aneh. Tapi pas dia dengar bayarannya 1 juta emas, prinsipnya langsung menguap entah kemana. Di sudut lain, ada seorang cewek dominan bernama Goa, yang hobinya nyulap cowok-cowok berotot jadi piaraan pribadinya. Dia lagi jenuh-jenuhnya karena nggak ada lagi yang bisa nolak pesonanya, tapi pas banget anak buahnya lapor kalau mereka nemu target yang sempurna buat dia. Lucunya, target mereka semua ternyata orang yang sama, si Toto, yang hidupnya udah cukup rumit. Padahal si Toto ini cuma pengen jadi hero idola yang partinya selalu penuh. Tapi nyatanya dia pemalu dan kaku abis. Ngobrol sama orang baru aja nggak becus. Gara-gara badannya yang kayak aderai, ekspresi gugupnya malah kelihatan kayak mau ngajak berantem. Bikin orang-orang langsung ambil langkah 1000. Toto pun galau, belum pernah sekalipun dia berhasil ngebentuk party. Tapi pas dia udah mau nyerah dan pulang, takdir berkata lain. 3 cewek pembunuh bayaran tadi tiba-tiba nyamperin. Bilang kalau reputasi Toto udah kedengeran di mana-mana. Dan mereka tertarik buat bikin party sama dia. Ciel dan Anemone sih langsung pasang mode musuh bebuyutan. Tapi Goa malah seneng, mikir the more the merrier. Seisi guild langsung melongo, kaget ngelihat 3 bidadari mau gabung sama si aneh penyendiri itu. Buat Toto, ini adalah keajaiban. Saking lamanya menjomblo dari party, dia rela gabung sama siapa aja yang mau, dan udah siap ngangguk setuju. Sementara itu, orang-orang sekitar malah pada kompor, nyuruh cewek-cewek itu buat lupain aja si Toto. Dan mending gabung sama party mereka. Tapi Goa dengan dramatisnya bilang kalau hati dan jiwanya udah diserahin buat sang hero. Dia langsung gelendotan di lengan Toto. Dan seketika itu juga 2 sel otak Toto yang tersisa korslet. Bikin dia pingsan dalam posisi berdiri. Cewek-cewek itu jadi bingung. Terus orang-orang di guild ngejelasin kalau Toto itu pemalunya akut. Apalagi kalau deket cewek. Nah, Goa dan Anemone ngelihat ini sebagai celah. Tapi Ciel gerak lebih cepat. Dia langsung pakai sihir buat ngangkat badan Toto. Dan terbang keluar. Jebolin atap guild sekalian. Goa dan Anemone sontak ngejar. Nggak paham apa maunya Ciel, tapi mereka pikir bagus. Juga bisa keluar dari kota. Tanpa basa-basi, Anemone ngeluarin peluncur granat dan nembak ke arah Toto. Ciel dengan gesitnya ngeles dari tembakan pertama dan nangkis, sisanya pakai perisai sihir. Akhirnya mereka bertiga berhenti, dan Goa mutusin buat pakai ramuan andalannya buat ngubah 2 cewek itu jadi piaraannya dulu sebelum ngurusin Toto. Di saat yang sama, Ciel diam-diam udah masang mantra di tanah buat manggil monster kuat. Dia dan Anemone udah siap baku hantam duluan sebelum rebutan ngebunuh si hero. Tapi Goa datang melerai, ngajak gencatan senjata ala-ala pemimpin dunia. Anemone dan Ciel setuju buat ngobrol dulu. Tapi begitu mereka lengah, keduanya sadar udah nggak bisa gerak. Ternyata mereka kena parfum pelumpuh spesial buatan Goa. Goa pun bangga sama hasil karyanya. Tapi Ciel bilang Goa udah bikin kesalahan fatal.
karena ganggu mantra pemanggilnya. Akibatnya, monster yang dipanggil bakal jadi liar dan nggak terkendali. Benar saja, lingkaran sihir muncul di tanah dan naga hitam berkaki 8 nongol dari situ. Goa langsung mutusin buat kabur, soalnya berantem itu bukan gayanya. Yang bikin dia kaget, Anemone dan Ciel berhasil ngelawan efek lumpuhnya dan megangin kakinya. Nuntut penawar kalau Goa mau selamat. Pas mereka lagi asik ribut, si naga udah deketin aja. Tepat pas mereka mau dicaplok, Toto tiba-tiba muncul jadi pahlawan kesiangan dan ngehancurin kepala naga itu cuma dengan sekali tonjok. Ketiga cewek itu melongo nggak percaya. Toto lalu noleh ke arah mereka. Mereka udah nungguin dia ngomong kalimat keren ala protagonis anime. Tapi Toto yang pemalu malah nggak bisa ngeluarin suara sama sekali. Akhirnya, mereka mutusin buat muji dia, toh dia emang baru aja nyelamatin nyawa mereka. Tapi pas mereka serempak meluk dia, otak Toto ngehang lagi dan dia pun pingsan. Cewek-cewek itu jadi galau, mau dieksekusi sekarang atau enggak. Tapi Ciel bilang jangan, soalnya aksi Toto tadi keren banget dan mereka jadi punya utang nyawa. Anemone dan Goa setuju. Goa lalu ngajak mereka balik ke kota buat kenalan lebih jauh sambil makan-makan cantik. Ciel langsung setuju, soalnya dia doyan banget makanan manis. Anemone juga akhirnya ikut, niatnya sih buat nyari tahu lebih dalam soal dua saingannya ini. Sementara itu, Goa punya rencana licik buat pura-pura temenan dan nyerang pas ada kesempatan. Singkat cerita, mereka balik ke kota dan mutusin buat kenalan resmi. Ciel ngaku sebagai penyihir, Anemone tetap pada penyamarannya sebagai pendeta, dan Goa bilang dia seorang penari yang lagi cari kesenangan. Sekarang giliran Toto. Meskipun dalam hati dia pengen banget jadi cowok cool yang irit ngomong, nyatanya dia emang beneran nggak bisa ngomong banyak. Dia cuma bisa bergumam kalau dia bakal ngelindungin mereka dari bahaya apapun dan seneng bisa satu tim. Goa, yang udah hafal, sengaja meluk dia biar pingsan lagi, tujuannya biar bisa ngobrol bebas sama dua cewek lainnya. Akhirnya mereka bertiga buka kartu, ngungkapin identitas dan niat asli masing-masing. Goa ngusulin mereka kerja sama buat ngalahin si hero. Anemone bilang dia mau mundur, soalnya bayarannya nggak sepadan, sama susahnya harus cosplay plus ngadepin saingan. Tapi itu cuman akal-akalan dia doang. Dia sebenarnya pindah ke tempat yang lebih tinggi, ngeluarin senapan sniper buat nembak Toto yang lagi pingsan dan nggak dijaga. Tapi pas lagi ngintip target, matanya malah ngelihat seorang cewek yang lagi dijual sebagai budak. Jiwa pahlawan Anemone nggak bisa tinggal diam. Dia langsung lempar bom asap buat nyelamatin cewek itu, ngasih dia duit, dan nyuruh dia lari sejauh-jauhnya. Setelah itu, dia mutusin buat ngadepin si pedagang budak yang wujud aslinya ternyata monster tanpa kepala. Si monster ngancam Anemone bakal nyesel udah ikut campur. Tapi Anemone nyerang duluan. Dengan kekuatan dan kecepatannya, dia berhasil ngalahin si monster dengan cepat. Merasa terancam, si monster akhirnya ngeluarin kekuatan penuhnya. Ngirim tentakel-tentakel hijau buat nyerang Anemone. Anemone dengan gampangnya motongin semua tentakel itu. Tapi yang bikin dia kaget, si monster bisa numbuhin lagi tentakelnya. Bahkan ngendaliin potongan yang udah putus. Anemone mulai kewalahan, dan si monster langsung ngebungkus dirinya pakai tentakel. Jadi semacam benteng pertahanan. Tapi tepat di saat itu, Toto datang dan menghajar si monster dengan sekali pukul. Anemone kaget dan nanya kenapa Toto bisa ada di situ. Toto cuma ngingetin janjinya buat ngelindungin Anemone. Tiba-tiba hati Anemone jadi meleleh. Tapi mata Toto tiba-tiba tertuju pada pisau di tangan Anemone. Biar nggak perlu ngejelasin yang aneh-aneh, Anemone ngasih ciuman jarak jauh ke arahnya. Yang sukses bikin Toto langsung pingsan. Goa dan Ciel, yang nonton dari tikungan, nyeletuk kalau Anemone norak banget pakai ciuman jarak jauh sebagai senjata. Anemone jadi sewot. Ciel lalu nanya kenapa dia nggak nembak monsternya dari jauh aja. Anemone ngejawab kalau cewek yang dia tolong itu ngelihat mayat di kakinya. Mentalnya bisa rusak, dan dia nggak mau ada orang yang hidup dengan trauma kayak gitu. Dia bilang dia mau mengubah dunia yang busuk ini, tapi buat itu dia butuh duit, dan dia nggak akan segan-segan ngebunuh Toto demi tujuannya. Dia lalu ngelapisin pisaunya dengan sihir buat nyerang Toto. Tapi, bayangan Toto yang nyelamatin dia tadi melintas di kepalanya. Dia jadi ragu dan sengaja ngurangin kekuatan sihirnya di tengah jalan. Alhasil pisaunya hancur berkeping-keping pas kena badan Toto. Dia ngeles kalau tenaganya habis. Goa lalu nyaranin mereka buat sewa kamar di penginapan. Dia sengaja cuma pesan satu kamar buat mereka berempat.
Toto cuma dengan ngebayangin mereka bakal tidur seranjang, langsung pingsan lagi. Anemone milih keluar karena merasa belum siap buat adegan-adegan aneh. Ciel yang polos dan nggak tahu apa-apa soal urusan orang dewasa di kamar, akhirnya ikutan cabut juga. Sekarang tinggal Goa sendirian. Dia langsung nyuntikin semacam zat kimia khusus ke tubuh Toto. Yakin dalam 5 menit si Hiro bakal jadi budaknya. Tapi setelah dia selesai mandi, nggak ada reaksi apa-apa. Dia coba ngegoda Toto dengan tarian seksi. Toto malah nggak bangun sama sekali. Akhirnya, Goa mutusin buat nggak main-main lagi dan masuk ke mode dominannya. Nyabet Toto pakai cambuk. Ajaibnya, Toto masih bisa nolak kendalinya, tapi Goa ngerasa dia udah hampir berhasil. Dia pakai salah satu jurus andalannya, nyuruh Toto jilat kakinya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Toto nerjang dan nindih dia di kasur. Goa, yang nggak pernah didominasi sebelumnya, malah jadi ketagihan. Tapi tiba-tiba Toto sadar. Ngeliat ada cewek cantik dalam posisi pasrah. Dia pingsan lagi, kali ini bonus mimisan parah. Goa lalu manggil Anemone dan Ciel, nyeritain apa yang barusan terjadi. Akhirnya, mereka mutusin buat ngabisin sisa malam dengan ngobrol-ngobrol biar lebih akrab. Besok paginya, Goa bangun dengan segar. Tapi Anemone dan Ciel udah natap dia dengan sinis. Heran kok bisa-bisanya dia tidur nyenyak di situasi begini. Goa nyuruh mereka santai. Soalnya ada yang lebih jago tidur di kamar itu, yaitu si Hiro Toto. Tapi pas Anemone ngecek, dia nemuin kalau Toto pingsan karena mimisan hebat. Mungkin gara-gara ngelihat mereka bertiga tidur pulas tanpa penjagaan. Tiba-tiba, mereka ingat lagi sama misi utama mereka. Dan langsung ngeluarin senjata buat habisin Toto. Tapi di tengah ketegangan itu, Toto keburu bangun. Cewek-cewek itu langsung nyembunyiin senjata mereka dan pura-pura nyapa dengan manis. Tapi Toto nggak kuat ngelihat mereka dari jarak sedekat itu dan pingsan lagi. Singkat cerita, setelah dia sadar, cewek-cewek itu udah siap buat petualangan pertama mereka. Toto sendiri ragu apa dia sanggup ngadepin 3 cewek cantik sekaligus. Wong pagi-pagi aja udah pingsan berkali-kali. Tapi dia ngingetin dirinya sendiri soal janjinya buat ngelindungin mereka. Dan bilang kalau dia bakal berusaha sekuat tenaga. Anemone nanya tujuan pertama mereka, tapi Goa bilang mereka harus ke Guild Petualang dulu sebelum ngapa-ngapain. Soalnya mereka perlu daftar resmi sebagai satu party. Begitu sampai di Guild, Mbak resepsionis minta mereka ngisi nama dan nama ketua party. Goa langsung nunjuk Toto, bilang kalau dia pemimpin mereka. Toto kaget bukan main, soalnya seumur-umur dia belum pernah gabung party, apalagi jadi ketua. Tapi dia terima juga tugas itu. Si resepsionis nyelesain administrasinya dan minta mereka nunggu sebentar. Dan buat nunjukin rasa terima kasihnya yang mendalam, Toto ngejedotin kepalanya ke meja. Si resepsionis jadi ketakutan. Dan kepala Toto mulai berdarah. Yang bikin cewek-cewek itu jadi jengkel. Mereka ngelap darahnya sambil nasehatin dia buat nggak terlalu lebay lain kali. Toto cuma bisa minta maaf, sambil dalam hati mikir apa dia pantas jadi pemimpin. Nggak lama, party mereka resmi terdaftar dan Toto seneng banget ngelihat kartu lisensinya. Goa bilang ke dia kalau ini baru langkah awal. Kalau mereka berhasil mencapai rank tertentu, mereka bakal dapat kartu guild yang lebih keren. Ternyata, nggak ada satupun dari mereka yang paham soal dasar-dasar petualangan. Jadi, Goa ngejelasin soal hierarki rank petualang. Dari yang paling cupu rank E sampai dewa rank S. Dia bilang mereka sekarang ada di rank E. Tapi kalau rajin ngambil quest, mereka bisa naik pangkat dengan cepat. Ciel nanya kira-kira butuh berapa hari buat sampai ke rank S. Dan Goa bilang, ini bukan game. RPG santai yang bisa naik level instan. Dia bilang, petualang normal aja butuh bertahun-tahun cuma buat naik satu rank. Dan Ciel langsung panik dengernya. Tapi, Anemone mutusin buat ngecek papan pengumuman buat cari quest. Dan Toto ngikutin di belakangnya. Tiba-tiba, Ciel ngejar dan megang lengannya. Yang sontak bikin otak Toto korslet dan pingsan lagi. Anemone dan Goa langsung paham kalau ini kode buat ngobrol 4 mata. Mereka nanya ke Ciel ada apa. Ciel nanya kenapa mereka harus repot-repot ngurusin hal sepele kayak naikin rank. Padahal tujuan utama mereka kan ngebunuh si Hero. 2 cewek lainnya setuju dan mutusin buat langsung eksekusi aja. Tapi sekali lagi mereka bingung soal siapa yang maju duluan. Akhirnya Anemone ngusulin sistem giliran. 1 hari 1 orang buat coba bunuh Toto. Ciel setuju, dengan syarat 2 orang lainnya harus sumpah nggak bakal ikut campur.
Goa juga oke-oke aja. Dengan begitu, ketiga cewek itu nyelesain masalah mereka dengan main suit. Nggak lama setelah itu, Toto siuman dan ngelihat Ciel duduk di sebelahnya. Ternyata Ciel yang menang shoot dan dapat giliran pertama. Toto ngerasa suasana jadi canggung banget. Dia pengen bersikap kayak hero keren buat bikin Ciel terkesan. Tapi sadar diri kalau dia nggak punya bakat itu. Dia bingung mau ngomong apa, jadi dia cuma nanya ke Ciel di mana Anemone dan Goa. Ciel jawab mereka lagi keluar, cari misi buat party, dan dia disuruh nungguin Toto. Dia bilang tugasnya udah selesai karena Toto udah bangun. Dan Toto berterima kasih. Suasana canggung datang lagi, tapi kemudian Ciel nanya ke Toto kenapa dia mau jadi petualang. Dia pengen tahu apa Toto ngelakuin ini demi duit atau popularitas. Toto jadi serius banget dan mutusin buat jawab jujur. Dia bilang ke Ciel kalau dia cuma pengen punya rasa percaya diri buat bisa bersikap normal. Ciel kaget dengarnya. Toto lalu ngejelasin, bilang kalau dia minder gara-gara bekas luka di wajahnya dan kemampuannya berkomunikasi yang payah. Tapi dia mikir, kalau dia berhasil ngalahin Raja Iblis, mungkin dia bakal dapat kepercayaan diri buat ngobrol sama orang lain. Kata-kata Toto ini nyentil Ciel, karena dia sendiri juga nggak punya nyali buat ngobrol sama iblis lain. Dan dia pengen nyelesain misi ini biar diakui dewasa dan jadi lebih pede. Dia tersenyum dan bilang ke Toto kalau mereka mirip. Dan ngajak buat sama-sama berjuang jadi lebih baik. Toto berterima kasih. Tapi di balik senyumnya, Ciel mikir licik. Yang bakal mati itu kamu, bukan Raja Iblis. Setelah itu, Toto minta maaf ke Ciel karena dia sering banget pingsan dan ngerepotin. Padahal seharusnya dia yang ngelindungin mereka. Ciel jadi ingat waktu Toto nyelamatin dia dari naga. Dan dia bilang kalau Toto udah ngejalanin tugasnya dengan sangat baik. Dipuji sebagai anak baik, si hero pemalu itu nggak kuat nahan stres dan pingsan lagi. Pas banget, Anemone dan Goa balik sambil bawa quest. Tapi sebelum itu, mereka ngegodain Ciel. Bilang kalau dia udah mulai naksir si hero. Ciel nyuruh mereka diam dan nanya soal quest yang mereka bawa. Goa bilang questnya adalah masuk ke sebuah gua. Dan di sana Ciel bisa bebas nyerang Toto. Ciel minta Goa dan Anemone janji nggak akan ikut campur. Dan keduanya setuju. Tapi Anemone ngejek Ciel. Bilang jangan-jangan dia nggak bakal tega ngebunuh Toto karena udah mulai baper. Keduanya langsung pasang kuda-kuda mau berantem. Tapi Goa lagi-lagi jadi wasit dan melerai mereka. Nggak lama, mereka sampai di gua yang ternyata dungeon rank E. Toto jadi gugup, mikirin mau masuk ke tempat terpencil bareng 3 cewek. Ciel nyuruh dia tenang, karena misi mereka cuma nambang biji besi. Toto pun dengan gugup jalan di depan, nyuruh cewek-cewek ngikutin. Sambil jalan di belakang, Goa nanya ke Ciel soal rencananya buat nyerang Toto. Anemone nebak Ciel bakal manggil monster raksasa lagi. Ciel bilang kali ini nggak perlu seheboh itu, karena dia mau ngetes dulu seberapa kuat si hero sebenarnya. Tepat saat itu, segerombolan monster slime jatuh dari langit-langit gua. Toto langsung maju dan ngabisin mereka semua. Tapi Ciel bilang ke yang lain kalau Toto cuma pakai tonjokan biasa buat ngalahin slime. Sama kayak waktu dia ngalahin naga. Dia punya teori. Karena Toto cuma ngandelin kekuatan fisik, mereka bisa ngelawan dia pakai monster yang kebal serangan fisik. Menurutnya, slime itu lumayan tahan sama pukulan. Dan meskipun Toto bisa dengan gampang ngalahin yang ukuran kecil, dia pasti bakal kerepotan kalau ngelawan slime yang lebih besar dan kuat. Anemone nanya gimana caranya nemuin slime kayak gitu di dungeon ini. Ciel dengan santai jawab, diciptain aja. Dia pakai sihirnya buat ngegabungin slime-slime yang udah mati. Jadi satu slime kaisar raksasa. Toto panik, soalnya dia nggak ngerasain ada monster sekuat itu di dalam gua. Dia mutusin buat ngatasinnya dengan cepat. Dia langsung lari dan nonjok si slime. Tapi, slime itu nggak cuma nahan serangannya, tapi juga nempel di tangan Toto. Bikin dia nggak bisa lepas. Ciel udah ngira bakal begini. Sambil pura-pura jadi teman yang baik, dia ngingetin Toto buat hati-hati karena slime itu bisa nelen dia bulat-bulat dan nyerna dia hidup-hidup. Toto ngucapin makasih atas infonya dan mutusin ganti taktik. Dia ngangkat slime itu, muter-muterin dengan kecepatan super, terus ngelemparnya ke dinding. Tapi, ini malah bikin si slime muncrat balik ke arahnya. Sekarang Toto benar-benar kejebak, nempel di dinding, dan gak bisa gerak. Slime raksasa itu mulai merayap ke arahnya, dan Ciel udah yakin misinya bakal sukses. Tapi, Toto ngeluarin jurus yang gak terduga.
Dia teriak sekenceng-kencengnya ke slime itu, nyuruh dia lepas. Dan ternyata, teriakannya punya kekuatan penghancur yang cukup buat bikin si slime pecah berkeping-keping. Ngelihat rencananya gagal total, Ciel langsung kehilangan semua rasa percaya dirinya dan nyerah buat nyerang Toto lagi. Goa ngehibur dia dan bilang, karena udah nggak ada slime yang ganggu, mereka harus cepet-cepet nambang biji besi. Mereka masuk lebih dalam ke tambang buat nyari biji, dan Anemone berhasil nemuin beberapa bongkahan. Dia bilang mereka butuh alat gali. Tapi Toto nyuruh dia minggir, bilang kalau dia punya alat terbaik untuk segala situasi. Dia langsung nonjok dinding gua, nambang biji besi pakai tangan kosongnya. Bikin cewek-cewek itu makin tercengang. Mereka lanjut ngumpulin biji seharian. Pas mereka balik ke pandai besi yang ngasih quest, mereka udah bawa sekarung besar biji. Si pandai besi kagum banget sama hasil kerja mereka dan bilang kalau dia sengaja ngasih quest ini buat ngetes skill party-party baru. Menurutnya, Toto mungkin baru aja mecahin rekor jumlah biji terbanyak yang ditambang dalam sehari. Dia nyemangatin Toto buat terus berusaha karena masa depannya cerah. Setelah itu mereka balik ke penginapan. Cewek-cewek itu penasaran dan nanya ke Toto gimana caranya dia bisa jadi sekuat itu. Dia dengan gugup ngejawab kalau dia cuma rajin olahraga. Jawaban yang bikin cewek-cewek itu makin gak percaya. Pas lagi ngobrol, petualang lain yang tadi ada di toko pandai besi nyamperin dan mulai ngejek Toto cuma karena hasil tambangnya lebih banyak. Dia nyuruh cewek-cewek buat ninggalin si pecundang rank E itu dan gabung sama dia, petualang rank D. Tapi mereka malah ngasih dia tatapan paling dingin yang pernah dia lihat, bikin dia langsung kabur ketakutan. Goa bilang ke Toto buat nggak usah dengerin si pecundang itu, karena mereka bakal segera nyusul ranknya. Tapi Toto malah ngerasa orang itu bener. Hari ini aja dia kesulitan ngelawan slime, yang notabene monster paling lemah. Dia mikir, kalau bukan karena 3 cewek ini milih dia bakal selamanya jadi pecundang. Jadi, dia bersumpah bakal jadi jauh lebih kuat biar bisa ngelindungin mereka dan ngalahin Raja Iblis. Nggak lama kemudian, party itu pindah ke kota sebelah. Pas Toto dan Ciel lagi ngobrolin soal kota baru yang lebih kecil, Goa dan Anemone udah nggak sabar pengen dapet giliran mereka buat ngebunuh Toto. Mereka mutusin buat main sweet, lagi buat nentuin giliran hari ini. Toto yang polos cuma bisa mikir kalau mereka udah jadi teman yang akrab banget. Akhirnya, Goa menang dan dapat kesempatan buat ngabisin waktu berdua sama Toto. Seisi kota natapin dia, kayak kumpulan jomblo yang belum pernah lihat cewek. Tapi Toto malah bingung nyariin Ciel dan Anemone. Goa ngejawab kalau mereka lagi ada urusan, terus dia ngegoda Toto. Nanya apa, dia nggak seneng bisa berduaan sama dia. Meskipun gugupnya setengah mati, kali ini Toto nggak pingsan. Goa lalu bilang, karena mereka lagi berdua, enaknya cari makan. Otak Toto langsung mikir, apa ini kencan? Tapi dia cepat-cepat buang pikiran itu. Yakin kalau posisinya cuma sebagai pengawal, dia mutusin buat nunjukin kalau dia bisa diandalkan. Tapi terus Goa megang lengannya sambil bilang betapa senengnya dia dengan kencan mereka. Itu udah cukup buat bikin otak Toto korslet, Ciel dan Anemone yang nonton dari jauh. Tahu kalau Goa nggak bener-bener niat ngebunuh si hero, jadi mereka bisa santai. Ciel bilang, karena mereka punya waktu luang, mereka harus nyobain semua kuliner di kota. Dan dia ngajak Anemone buat nemenin. Sementara itu, Goa ngajak Toto ke bar, di mana dia diam-diam ngeracunin minumannya. Pas Toto lagi nggak lihat, dia maksa Toto minum sampai habis. Terus natap dia lekat-lekat, nungguin racunnya bereaksi. Tapi, Toto malah mikir Goa pengen dia bilang sesuatu kayak, minuman pilihanmu mantap banget. Dalam fantasinya, Toto udah ngegombalin Goa habis-habisan. Tapi di dunia nyata, dia cuma bisa diam membisu. Goa ngira itu pertanda kalau racunnya nggak mempan. Jadi dia langsung naikin level serangannya. Dia ngasih sate daging yang udah dicampur obat pemicu paranoia. Tapi obat itu pun nggak ngaruh apa-apa ke Toto, kecuali bikin mukanya jadi makin serem. Selanjutnya, dia ngasih Toto sandwich yang isinya obat tidur dosis tinggi yang bisa bikin orang tidur seminggu penuh. Tapi Toto cuma senyum sangar sambil bilang enak. Nggak lama, Goa mulai cemberut karena semua ramuan spesialnya nggak ada yang ngefek ke Toto. Dia ngerasa misinya ini rugi bandar. Bahkan jurus rayuannya aja gagal total waktu itu. Pas lagi galau, Toto datang bawain teh. Goa mutusin buat nggak basa-basi lagi. Dia langsung nanya apa Toto cinta sama dia. Toto ngerahin semua kekuatannya biar nggak pingsan.
Dia nanya balik apa maksud Goa. Goa langsung pakai jurusnya ke dia, nyuruh dia jadi anjingnya dan bersumpah setia seumur hidup. Toto kaget bukan main, dengar permintaan itu. Tapi dia berhasil nolak jurus Goa, bilang kalau dia nggak bisa jadi anjingnya. Hati Goa hancur berkeping-keping. Dia jatuh terduduk di bangku sambil nangis. Dia mohon ke Toto buat nggak benci sama dia. Toto jadi panik, bingung gimana cara ngejelasin situasinya. Dia cepat-cepat buka sarung tangannya dan gigit tangannya sendiri. Biar rasa sakitnya bisa bikin dia tetap sadar. Dia lalu bilang ke Goa kalau dia nggak akan bisa ngelindungin Goa kalau dia jadi anjingnya. Dan ngelindungin Goa, Ciel, dan Anemone adalah satu-satunya tujuan hidupnya sekarang. Goa terharu banget dengarnya. Dia ngusap air matanya sambil ngucapin terima kasih ke Toto. Tapi Toto udah diambang batasnya. Dengar kata-kata itu bikin dia langsung pingsan. Goa nggak percaya Toto sampai gigit tangannya sendiri sekeras itu cuma biar bisa ngomong sama dia. Dan dia ngucapin terima kasih sekali lagi. Nggak lama setelah itu, Toto sadar dan Goa bilang mereka harus buru-buru nyusul teman-teman mereka. Tiba-tiba, dia sadar ada perban dengan hiasan bunga di tangannya yang luka. Goa bilang itu cara dia berterima kasih. Dia ngedipin mata ke Toto, minta ini jadi rahasia mereka berdua. Dan itu udah cukup buat bikin Toto pingsan lagi. Singkatnya, mereka segera sampai di tempat Ciel dan Anemone nunggu. Ciel langsung ngasih tahu Toto soal toko kue yang super terkenal di dekat situ. Dan dia pengen beli sebelum kehabisan. Toto mutusin buat nemenin dia. Sementara itu, Anemone nanya ke Goa apa misinya gagal juga. Goa mengiyakan, tapi dia nambahin kalau dia malah seneng. Terus dia lari nyusul Toto, bilang mereka harus cepet cari penginapan biar bisa sekamar lagi. Toto pingsan lagi dengernya. Dan Anemone sama Ciel mulai curiga kalau Goa jadi makin deket sama Toto. Malamnya, pas ketiga cewek itu lagi sendirian di kamar, Anemone bilang sekarang gilirannya. Ciel protes, bilang harusnya mereka main sweet lagi tiap hari. Tapi Anemone nolak, dengan alasan dia belum dapat kesempatan sama sekali, jadi adil kalau dia yang selanjutnya. Goa setuju dan bilang mereka bakal ngikutin urutan itu mulai sekarang. Tapi Anemone dengan pedenya bilang nggak akan perlu. Soalnya dia pasti bakal berhasil ngebunuh Toto. Tapi baik Goa maupun Ciel, nggak ada yang percaya sama omongannya. Mereka pun pergi buat nyiapin rencana mereka masing-masing. Besoknya, Ciel dan Goa mutusin buat jalan-jalan di kota lagi. Sementara Anemone ngajak Toto buat ngambil quest ngumpulin tanaman herbal di hutan. Seperti biasa, Toto nanyain dua cewek lainnya. Anemone ngejawab kalau mereka berdua lagi sakit perut gara-gara kebanyakan makan kemarin. Dia bilang herbal yang mau mereka kumpulin ini, dikenal ampuh buat nyembuhin sakit perut. Jadi sekalian bisa dibawa buat oleh-oleh. Toto bilang ke Anemone kalau dia bakal kerja keras, biar questnya cepat selesai. Setelah itu, suasana jadi hening canggung. Ternyata Anemone sama payahnya dengan Toto kalau soal basa-basi. Dan keduanya jadi gugup mikirin topik obrolan selanjutnya. Sementara itu, Goa dan Ciel lagi asik nikmatin es krim. Tapi diam-diam, Goa nungguin racun yang dia campur di es krim itu bekerja. Tapi Ciel bilang ke Goa jangan banyak berharap, soalnya dia udah pakai sihir buat ngelindungin dirinya dari segala efek negatif. Goa ngejek dia, bilang kalau sihir Ciel nggak bakal bisa ngelindungin diri dari jurus-jurusnya. Tepat saat itu, seorang pria berpenampilan preman datang dan nyuruh mereka diam. Karena gengnya lagi ngerampok tempat itu. Kembali ke hutan, Anemone udah pengen banget ngerokok, tapi dia harus jaga image karena lagi nyamar jadi pendeta. Tiba-tiba, Toto ngeluarin jurus basa-basi kuno dengan nanya soal hobinya. Karena udah kebiasaan, Anemone spontan ngejawab dia suka duit dan alkohol. Dia langsung panik karena keceplosan, tapi buru-buru nutupin dengan bilang itu cuma bercanda. Dia lalu nanya balik soal hobi Toto. Dan Toto jadi gugup setengah mati. Soalnya dia nggak mau ngaku kalau nge-gym itu satu-satunya hal yang bisa dia banggakan. Keheningan yang awkward kembali menyelimuti mereka. Kali ini, Anemone mutusin buat nanya ke Toto soal bekas luka di wajahnya. Dan Toto tiba-tiba berhenti jalan. Balik lagi ke kota, baik Goa maupun Ciel sama sekali nggak peduli sama perampokan itu. Mereka malah asik ngobrol soal betapa rusaknya dunia sekarang. Para bandit jadi kesel sama sikap cuek mereka. Pemimpin mereka, Zark, mutusin buat nunjukin siapa bosnya. Dia ngenalin diri, berharap mereka pernah dengar namanya. Soalnya dia dulunya petualang rank B sebelum jadi bandit.
Tapi egonya langsung hancur pas mereka bilang nggak kenal sama sekali. Zark yang kesal langsung nyerang Ciel pakai sabitnya. Tapi Ciel dengan santainya nangkis serangan itu pakai perisai sihir. Dia dengan dingin nanya apa Zark sadar siapa yang barusan dia serang. Meskipun agak ciut, Zark nyerang lagi, kali ini ngincer meja. Ciel dan Goa langsung menghindar. Dan Ciel bilang dia bakal ngurusin si bandit. Goa minta dia buat nangkep hidup-hidup, soalnya mungkin ada hadiah buronan buat kepalanya. Bukan perkara sulit buat Ciel buat ngalahin pemimpin bandit itu tanpa melukainya. Sementara itu, Goa dengan santainya ngubah semua anak buah Zark jadi piaraannya. Di sisi lain, Anemone mutusin buat narik lagi pertanyaannya. Mikir, kalau itu bikin Toto nggak nyaman. Tapi Toto bilang nggak apa-apa. Dia ngungkapin kalau bekas luka itu dia dapat dari serangan monster. Dia cerita kalau dia kehilangan rumah, keluarga, bahkan rasa percaya dirinya dalam insiden itu. Anemone nanya apa dia punya niat balas dendam. Toto jawab dia nggak peduli soal itu. Dia cuma pengen punya kepercayaan diri buat hidup normal. Dan percaya kalau dirinya masih berharga. Nggak lama, mereka sampai di tujuan. Pas Toto mulai metik herbal, Anemone mulai mikirin cara buat nyerang. Cerita sedih Toto soal kehilangan segalanya nggak ngefek buat Anemone. Soalnya dia dari awal emang nggak punya apa-apa. Dia mutusin buat nggak kasih ampun. Tiba-tiba, dia niup telinga Toto, bikin si Hiro langsung pingsan. Dia lalu ngerakit bom level khusus, yang ledakannya didasarkan pada kekuatan targetnya. Dia pasang bom itu di badan Toto dan nontonin bomnya pelan-pelan membesar. Balik lagi ke restoran. Waksh! Para staf berterima kasih ke Ciel dan Goa karena udah nyelamatin mereka. Goa bilang mereka bisa serahin para bandit ke guild dan pakai uang buronannya buat renovasi. Stafnya benar-benar bersyukur dan nawarin mereka makan malam gratis. Tapi Ciel ngingetin Goa kalau mereka nggak mau Toto tahu soal kekuatan asli mereka. Goa setuju dan langsung ngeluarin parfum khusus yang bikin semua orang di sana lupa ingatan soal pertarungan tadi. Ciel jadi kagum. Soalnya sihir aja nggak bisa ngehapus ingatan seefektif itu. Dia mutusin buat belajar dasar-dasar pembuatan ramuan. Sementara itu di hutan, bom di badan Toto udah jadi raksasa. Anemone panik, soalnya meskipun dia lari, dia tetap nggak bisa keluar dari radius ledakannya. Jadi, dia mutusin buat motong bom itu dari badan Toto sambil ngebangunin dia. Dia nyuruh Toto buat lempar bom itu sejauh mungkin. Dan Toto langsung ngelakuinnya tanpa banyak tanya. Bom itu terbang jauh dan meledak, ngeluarin energi yang luar biasa dahsyat. Pas ledakannya reda, Anemone buka mata dan ngelihat Toto ngelindungin dia dari ledakan yang barusan ngehancurin setengah gunung. Dia panik pas sadar, kalau Toto aja nggak luka sama sekali, itu artinya bomnya bakal tumbuh lebih besar lagi kalau dia biarin. Tapi di sisi lain, dia juga bersyukur karena selamat dari maut. Berkat Toto. Dia ngucapin terima kasih ke Toto, ngebiarin kepribadian aslinya keluar sejenak, dan itu sukses bikin Toto pingsan lagi. Nggak lama setelah itu, party Toto makin sering ngambil misi bareng. Misi mereka kali ini adalah ngalahin sekelompok goblin. Toto seperti biasa jadi tameng di garis depan, dan Anemone ngebantu dia dengan keahliannya. Goa juga ikut andil dengan ngelembutin para monster pakai ramuannya. Dan Ciel ngabisin sisanya dengan serangan area yang dahsyat. Setelah misi selesai, mereka balik ke guild. Mbak resepsionis ngasih selamat karena party mereka sekarang berhak ikut ujian kenaikan ke rank D. Nggak ada yang tahu ujiannya kayak apa kecuali Goa. Jadi dia ngejelasin kalau mereka harus lulus tes buat bisa naik rank dan ngambil misi yang lebih menantang. Si resepsionis bilang tes mereka adalah menaklukkan dungeon. Dan di dalam sana, ikatan tim mereka bakal diuji. Mendengar itu, semua orang langsung jadi panik. Nggak lama, mereka sampai di dungeon. Penjaga di sana bilang ke Toto kalau dia harus sampai ke lantai paling bawah bareng partinya dan bawa bukti kelulusan. Anemone nanya seberapa dalam dungeonnya, tapi si penjaga nolak jawab. Bilang kalau itu bukan tes namanya kalau dia ngasih bocoran. Gua bilang itu bukan masalah, soalnya mereka tim yang solid dan lulus tes ini bakal gampang banget. Ketiga cewek itu langsung mulai berakting, nunjukin ke penjaga betapa kompaknya mereka. Tapi begitu Toto masuk duluan ke dungeon, senyum licik langsung muncul di wajah mereka. Rencananya, mereka bakal nyerang dia di dalam. Sehari sebelum misi, ketiga cewek pembunuh bayaran itu ngadain rapat strategi. Anemone langsung bilang dia nggak mau ikut campur dan ngebantu mereka nyelesain dungeon. Soalnya dia nggak ngelihat ada untungnya naik ke rank D. Tapi,
Goa bilang dengan rank D, mereka bakal dapat akses ke misi-misi baru. Yang artinya, lebih banyak tempat baru buat nyergap Toto. Anemone masih ragu, dan bahkan Ciel setuju sama dia. Tapi Goa kekeh kalau mereka harus lulus quest promosi ini. Akhirnya mereka setuju dan sepakat buat gencatan senjata sampai tes selesai. Tapi dalam hati, ketiganya udah berencana buat ngelanggar aturan dan nyergap Toto di dalam dungeon. Kembali ke masa sekarang, party itu lagi coba cari jalan ke lantai berikutnya. Toto ngelihat sebuah pintu dengan ukiran wajah tembaga yang serem di tengahnya. Dan dia sadar ada plakat berisi instruksi di sebelahnya. Goa maju buat bacain, karena cuma dia yang melek huruf di grup itu. Dia nemuin kalau pintu itu bisa dibuka dengan ngasih mana. Dan setelah itu butuh stamina buat ngebukanya sepenuhnya. Yang lain pada bingung, jadi Goa ngejelasin kalau itu artinya si hero harus kerja sama dengan penyihir buat buka pintu. Ciel langsung masukin tangannya ke mulut patung serem itu. Dan mananya langsung kesedot. Dia sadar teori Goa bener. Sekarang giliran Toto yang harus ngasih stamina. Dia masukin tangannya juga. Dan tiba-tiba, sebagian besar staminanya keserap habis. Pintunya kebuka, dan mereka lanjut masuk lebih dalam. Tapi Toto jadi khawatir sama Ciel. Mikir kalau pintu itu nyerap banyak mana Ciel juga. Padahal, Ciel sebenarnya udah ngubah mantra sihir di pintu itu, biar nyuri sebagian besar stamina Toto. Dia mutusin buat habisin Toto sekarang juga pas lagi lemah. Tapi tiba-tiba, Anemone ngasih sihir penyembuhan dasar ke Toto. Ciel hampir aja ngamuk, tapi Goa nyuruh dia tenang. Dia ngingetin kalau mereka udah sepakat gencatan senjata hari ini. Kalau ada yang coba bunuh Toto, yang lain berhak buat ganggu rencananya. Nggak lama, mereka sampai di ujian berikutnya. Nyebrangin ruangan yang penuh api. Anemone mutusin buat lempar bom ke sana. Niatnya biar apinya makin besar. Tapi, Ciel dengan cepat niup apinya pakai sihir angin, ngegagalin rencananya. Ujian selanjutnya adalah ruangan berkabut tebal yang bikin mereka nggak bisa lihat apa-apa. Pas Toto pergi cari jalan keluar, Goa ngeluarin parfum khusus yang bisa bikin orang halusinasi dan saling serang. Tapi, parfumnya nggak ngefek sama sekali. Dan Goa kaget, soalnya dia kira minimal Ciel dan Anemone bakal kena. Ciel jawab dia pakai sihir buat ngelindungin diri dari efek negatif. Sementara Anemone ngaku dia udah kebal sama racun Goa karena saking seringnya Goa pakai sembarangan. Pas itu, Toto balik setelah nemuin jalan keluar. Dan Goa bahkan nggak sempet marah kedua cewek itu. Mereka pun ngelanjutin perjalanan. Dan ketiga cewek itu mutusin buat ngurusin satu sama lain dulu sebelum nyerang Toto. Tapi sebelum mereka sempat berantem, mereka sampai di ujian berikutnya. Sebuah ruangan kosong dengan 3 pintu. Anemone langsung milih pintu yang menuju ruang harta karun. Bilang ke Toto kalau mereka harus cari duit sekalian. Ciel ngejek dia cewek matre dan ngajak Toto ikut dia ke ruang kejayaan. Goa nyuruh mereka berdua lupain rencana picisan mereka. Dan mending gabung sama dia di ruang kesenangan biar bisa have fun bareng. Ketiga cewek itu rebutan minta Toto buat milih mereka. Dan dia jadi bingung harus ngapain. Dia nggak ngerti kenapa mereka tiba-tiba jadi musuhan. Padahal beberapa menit lalu mereka acting kayak sahabat karib. Akhirnya, ketiga cewek itu berhenti ngebujuk dia. Dan mutusin buat berantem satu sama lain. Dengan alasan ini bagian dari tes. Toto mau coba melerai mereka biar bisa cepet sampai ke lantai paling bawah. Pas tiba-tiba dia dapat ide cemerlang. Daripada milih salah satu pintu, dia langsung nonjok lantai sampai ambruk. Seluruh party jatuh lewat lubang itu ke sebuah ruang terbuka. Di mana akar pohon tebal nahan mereka biar nggak jatuh lebih jauh. Cewek-cewek itu bingung sama apa yang terjadi. Dan Toto ngejelasin kalau dia mikir cara paling gampang buat ke lantai bawah, ya lewat lantai itu sendiri. Saat itu, seorang ahli bela diri tua muncul sambil tepuk tangan. Muji mereka karena udah milih jalan yang benar dan sampai di lantai paling bawah dengan cepat. Dia ngenalin diri sebagai Bere, si kaki petir, dan bilang dia penguji mereka yang sebenarnya. Dia bilang buat lulus tes, mereka cuma perlu mukul dia sekali. Dia lalu natap tajam ke cewek-cewek, bilang ke Toto kalau dia beruntung punya harem secantik mereka. Cewek-cewek itu tersinggung dan udah siap mau habisin si kakek. Tapi Toto maju, bilang dia bakal ngadepin Bere sendirian karena dia ngerasa nggak berguna dari tadi. Si kakek Netero KW itu bilang Toto pemberani sekaligus bodoh karena mau ngelawan dia sendirian. Tiba-tiba, dia lari ke arah Toto dan nendang dengan kekuatan penuh.
tapi Toto dengan gampangnya nangkis tendangan itu dan bales dengan pukulan. Bere ngeles dari pukulan kuat itu dengan mudah dan mutusin buat ngetes kemampuan Toto lebih jauh. Dia lompat dari langit-langit dan ngasih tendangan keras ke leher Toto. Disusul serangan kuat lainnya. Tapi Toto nggak goyah sama sekali. Dia balas nonjok lagi dan Bere menghindar. Cuma sepersekian detik sebelum tekanan dari pukulan itu ngehancurin lantai di depannya. Bere kagum sama kekuatan Toto. Di saat yang sama, cewek-cewek juga kagum sama kecepatan si kakek. Tiba-tiba, Goa dapat ide dan dia bisikin kedua cewek lainnya. Mereka langsung ngerti dan bilang ke Toto kalau mereka nggak bisa ngebiarin dia berantem sendirian. Mereka bilang bakal dukung dia sebaik mungkin. Mereka ngasih buff kuat dan ngarahin ke depan. Tapi bukannya ke Toto, mereka ngincer Bere, biar dia jadi lebih kuat dan bisa ngancurin si Hero. Tapi, si Toto yang naif ngira cewek-cewek itu lagi ngasih dia buff. Sementara itu, Bere tiba-tiba ngerasa lebih kuat dari masa jayanya dulu. Dan dia lari ke arah Toto, berharap bisa ngalahin dia dengan serangan berikutnya. Tapi, pas dia mau ngeluarin serangan pamungkas, dia jadi lengah dan Toto dengan gampangnya ngejatuhin dia dengan sekali pukul. Cewek-cewek itu kecewa karena rencana mereka gagal lagi. Tiba-tiba, Ciel ngerasa ada yang ngawasin mereka. Dia noleh, tapi si penguntit misterius itu keburu menghilang. Nggak lama, mereka kembali ke permukaan dan si penjaga ngasih Toto sertifikat kelulusan. Ujian promosi rank D. Cewek-cewek itu mulai acting lagi. Seolah-olah semua ini berkat kerja sama tim dan ikatan batin mereka yang kuat. Tapi itu malah ngingetin Toto gimana mereka hampir berantem tadi. Dia bilang dia khawatir banget pas lihat mereka ribut. Cewek-cewek itu cepet-cepet ngarang cerita soal mantra aneh di ruangan itu yang bikin mereka jadi musuhan. Mereka berterima kasih ke Toto karena udah ngancurin lantai sebelum mantranya bekerja penuh dan Toto dengan polosnya percaya gitu aja. Mereka mulai jalan pulang. Dan cewek-cewek itu langsung berhenti bersikap manis begitu Toto munggungin mereka. Mereka udah gatel pengen berantem lagi, pas tiba-tiba mereka dengar perut Toto bunyi. Dia ngaku lapar banget habis tes. Goa ngusulin mereka buat ngadain pesta buat ngerayain promosi mereka. Di mana mereka bisa makan dan minum sepuasnya. Mereka segera sampai di penginapan dan mulai berpesta. Setelah 1 jam, Anemone udah mabuk berat. Dia nempel-nempel ke Ciel. Bilang dia selalu pengen punya adik cewek imut kayak Ciel. Ciel mati-matian nahan diri buat nggak meledakkan Anemone pakai sihir. Di sisi lain, Goa ngegoda Toto. Nyuruh dia datang ke kamarnya nanti. Tanpa sadar kalau Toto udah pingsan karena kebanyakan minum. Ciel yang pertama sadar dan mau nyudahin pestanya. Anemone maksa dia minum. Tapi Ciel nolak karena nggak suka rasa pahit. Jadi Goa ngasih dia koktail yang dibuat pakai manisan lokal. Ciel nggak bisa nolak godaan itu, dan 1 jam kemudian, dia juga mabuk berat. Dia nempel ke Anemone, manggil dia kakak, terus naik ke pundak Toto buat main-main. Goa di sisi lain, masih jadi yang paling waras. Dia ngeluarin suntikan, bilang mereka harus berantem sekarang juga. Baik Anemone maupun Ciel jadi kesel karena Goa mau nyerang mereka pas lagi nggak berdaya. Tapi terus Goa ganti rencana, bilang dia lagi seneng-seneng, dan nggak mau ngerusaknya dengan berantem. Cewek-cewek itu semua curhat kalau mereka nggak punya teman beneran. Dan pesta kayak gini adalah pengalaman baru buat mereka. Mereka berdebat sambil jadi akrab satu sama lain pas Toto masih pingsan. Akhirnya mereka sadar setelah beberapa jam dan ngebangunin dia karena udah waktunya pulang. Malamnya, pas semua udah tidur, Ciel masih melek karena dia bisa ngerasain ada penguntit di dekatnya. Dia nyuruh si penguntit keluar karena yang lain nggak bakal sadar. Saat itu, Happy, salah satu pengawal elit Raja Iblis, muncul di jendela dan nyapa Ciel. Ciel masih ingat betul gimana Happy dulu sering ngehina dia di depan iblis lain dengan dalih latihan. Tapi pertemuan mereka sekarang beda. Happy bersikap seolah-olah dia sayang banget sama Ciel. Dan itu bukan pura-pura. Ciel tahu. Meskipun Happy manjain dia di luar jam latihan, dia bakal jadi guru paling kejam di kerajaan iblis pas kelas dimulai. Tapi kalau Happy sampai datang ke sini, itu cuma berarti satu hal. Happy mengiyakan, bilang kalau dia di sini buat jemput Ciel pulang. Kalau Ciel belum selesaiin misinya setelah sebulan, itu artinya dia belum siap buat dunia luar. Dia bilang mereka harus balik lagi ke ruang bawah tanah kastil buat latihan lagi. Ciel ketakutan setengah mati dengarnya, merasa kasihan. Happy mutusin buat ngasih dia 1 hari lagi.
dengan niat buat ngamatin kemampuan bertarung Ciel di dunia nyata. Dia lalu terbang pergi. Ciel ngeyakinin dirinya sendiri kalau selama ini dia nahan diri karena mau nikmatin kebebasannya. Tapi besok dia pasti bakal ngebunuh Toto. Besok paginya, Toto langsung pingsan begitu ngelihat perut Anemone yang sedikit terbuka. Ini bikin Anemone heran. Soalnya Toto biasa aja ngelihatin Goa seharian, padahal bajunya lebih terbuka. Pas mereka berdua lagi debat soal standar pakaian yang sopan, mereka sadar Ciel nggak ikut nimbrung. Mereka nanya apa dia baik-baik aja, dan Ciel mutusin buat jujur. Dia bilang pesta semalam memang seru. Tapi itu nggak ngubah fakta kalau mereka semua adalah musuh dengan tujuan yang sama. Dia bilang dia bakal ngebunuh Toto dengan cara apapun, dan nggak akan ragu buat nyingkirin dua cewek lainnya kalau mereka ngehalangin. Goa dan Anemone nerima tantangannya pas tiba-tiba Toto bangun. Cewek-cewek itu jadi gugup, takut Toto denger obrolan mereka. Anemone langsung ngalihin topik, nanya rencana mereka hari ini. Toto bahkan belum mikirin apa-apa. Jadi dia bingung mau jawab apa. Goa langsung nimpalin, bilang mereka bisa ngambil quest yang lebih menantang karena udah jadi petualang rank D. Dia ngusulin mereka masuk dungeon buat lawan monster kuat. Tapi tiba-tiba dia ngerangkul Anemone, bilang kalau mereka berdua harus belanja. Dia minta Toto buat ngambil misi yang gampang aja, karena hari ini cuma dia dan Ciel yang bakal pergi. Setelah itu, Anemone nyibukin Toto dengan nanya apa dia mau dibeliin sesuatu dari pasar. Sementara Ciel nanya ke Goa apa dia yakin mau ngasih kesempatan emas ini. Goa ngejawab dia nggak yakin Ciel bisa berhasil, tapi janji bakal ikut seneng kalau dia beneran bisa. Nggak lama Ciel dan Toto sampai di dungeon rank D yang isinya cuma tikus monster. Dia buru-buru ngajak Toto masuk. Dalam beberapa menit, tikus monster pertama langsung nyerang mereka. Toto dengan santainya ngehajar tikus itu dan bilang ke Ciel kalau dia nggak akan kesulitan ngelindunginnya. Ciel jadi gugup dengernya dan jalan duluan. Bilang kalau dia sengaja milih dungeon ini karena gampang. Sambil jalan, dia mikir pertahanan Toto emang tinggi banget. Tapi selama ini dia cuma nahan serangan fisik. Dia yakin Toto nggak bakal sekuat itu kalau ngelawan jebakan sihir. Dan itulah cara dia buat ngalahinnya. Tepat saat itu, Toto nginjek ubin jebakan yang ngejatuhin balok beton raksasa berduri dari atas. Tapi Toto dengan gampangnya nangkep balok itu pakai satu tangan. Terus naruhnya di samping, sambil bilang ke Ciel dia bakal lebih hati-hati. Ciel nggak kaget, dia justru berharap Toto terus-terusan kena jebakan. Karena dungeon ini nggak cuma punya jebakan fisik, tapi juga jebakan sihir. Nggak lama, mereka sampai di ruangan berikutnya, dan Toto kaget ngelihat ada tiang totem di depan mereka. Ciel ngejelasin kalau totem itu fungsinya kayak kunci. Mereka harus menuhin syaratnya buat bisa ke lantai berikutnya. Dia bilang ke Toto kalau totem itu bakal ngasih tahu syaratnya begitu disentuh, dan Toto mikir ini mirip kayak patung wajah di misi sebelumnya. Ciel bilang dia mau analisis totemnya dulu. Dia cepet-cepet nemuin kalau totem itu bisa ngurangin pertahanan seseorang sebesar 10%. Dengan kekuatannya, dia naikin angka itu jadi 90%. Terus dia bilang ke Toto kalau totem itu cuma bakal ngurangin pertahanan satu orang sebesar 10%. Toto dengan seneng hati ngambil peran itu karena dia mau ngelindungin Ciel. Pas dia nyentuh totem, 90% pertahanannya langsung keserap. Dia mulai ngerasa badannya agak berat dan Ciel seneng rencananya berhasil. Saat itu, pintu di depan mereka kebuka. Dan dia bilang sarang monster tikus pasti ada di baliknya. Mereka mulai masuk, tapi tiba-tiba Ciel jadi ragu karena dia ngelihat Happy ngawasin dari jauh. Dia jadi gugup dan mutusin buat nggak ngandelin jebakan lagi buat ngebunuh Toto. Dia tiba-tiba manggil nama Toto, dan pas Toto noleh, dia ngangkat roknya sedikit. Toto langsung pingsan di tempat. Ciel pun nyiapin serangannya, sambil mikir gimana dia bisa tahan sama semua latihan neraka dari Happy, tapi nggak tahan sama ejekan iblis-iblis lain di kastil. Mereka selalu ngejek dia nggak punya bakat meskipun dia pewaris takhta. Dan dia pengen buktiin mereka salah dengan ngebunuh si hero. Ciel akhirnya selesai ngucapin mantranya, manggil sebuah sabit iblis raksasa. Dia nebas Toto pakai sabit itu dan berhasil ngelukainnya. Dia seneng strateginya berhasil dan mikir bisa habisin Toto dengan serangan berikutnya. Tapi kenangan waktu seneng-seneng bareng partinya bikin dia jadi ragu. Dia buang jauh-jauh kenangan itu dan ngangkat sabitnya lagi. Tapi pas dia mengayunkannya, dia malah nebas tikus yang mau nyerang Toto dari belakang, bukan Totonya sendiri.
Dia lalu ngebangunin Toto, nyuruh dia lebih waspada karena seekor tikus baru aja ngelukainnya. Dia bahkan nyembuhin luka Toto, dan mulai bingung kenapa dia nggak bisa nyerang 2 kali pas punya kesempatan. Toto minta maaf karena merasa nggak berguna, tapi tiba-tiba dia nonjok ke arah Ciel. Ciel panik, mikir Toto udah tahu niat aslinya. Tapi ternyata, Toto cuma mau bunuh tikus yang nyerang Ciel dari belakang. Saat itu, makin banyak tikus yang ngeroyok mereka. Ciel nyuruh Toto buat percaya sama dia buat jaga punggungnya. Tapi, Toto bilang dia pasti bakal ngelindungin Ciel kali ini. Dan Ciel seneng banget dengernya. Nggak lama, mereka balik ke penginapan. Anemone sama Goa kaget ngelihat Toto terluka. Toto nyeritain betapa berbahayanya tikus-tikus tadi. Goa langsung bersihin lukanya biar nggak infeksi. Sementara itu, Anemone nanya ke Ciel, kenapa dia nggak habisin Toto sekalian setelah berhasil ngasih luka separah itu. Ciel ngeles kalau energinya habis. Anemone percaya aja sama kebohongannya dan ngejek dia kurang protein. Terus Goa manggil dia buat bantuin nyembuhin Toto. Pas Anemone nyamperin Toto, Hernis, Ciel mulai bertanya-tanya kenapa dia ngerasa seneng banget bareng mereka. Malamnya, dia nemuin Happy. Yang jelas-jelas nggak seneng karena Ciel malah nyembuhin si Hiro bukannya ngebunuh dia. Happy bilang itu bisa dianggap pengkhianatan terhadap Raja Iblis. Dan nanya apa Ciel punya alasan. Ciel ngaku itu salahnya karena ragu di saat penting. Dan dia siap nerima hukuman apapun. Happy kaget sama jawaban dewasanya. Dan dia tiba-tiba bilang Ciel bisa ngelanjutin perjalanannya. Ciel kaget dan nanya kenapa Happy ngebiarin dia pergi padahal udah gagal misi. Happy ngejelasin kalau tugasnya cuma buat nilai apa Ciel udah siap buat mandiri. Kecepatan dan kekuatan sihir gelapnya udah cukup buat dapat nilai lulus. Dia nambahin kalau Ciel juga nunjukin banyak emosi pas interaksi sama teman-temannya. Dan itu tanda kedewasaan emosional. Dia seneng ngelihat Ciel udah tumbuh dewasa. Makanya dia ngizinin Ciel buat lanjutin perjalanannya. Happy terus tiba-tiba nyeletuk kalau dia sadar Ciel naksir si Hiro. Dan karena dia penggemar berat kisah cinta, dia langsung ngedukung mereka berdua. Ciel jadi salah tingkah. Setelah ngegodain dia sebentar, Happy terbang pergi sambil mikir betapa Ciel udah berubah. Dulu Ciel itu penyendiri yang benci semua orang. Tapi sekarang dia punya orang-orang yang bisa bikin dia bahagia. Besok paginya, kelakuan Ciel udah balik normal. Anemone sama Goa langsung mojokin dia. Nanya apa yang bikin dia aneh kemarin. Goa bilang bahkan Toto khawatir ngelihat Ciel murung. Keduanya bilang mereka seneng lihat Ciel udah ceria lagi. Terus Goa ngebangunin Toto, ngasih tahu kalau Ciel udah baikan. Dengan itu, Anemone nanya soal misi mereka hari ini. Goa bilang mereka harus pergi ekspedisi panjang, di mana mereka bakal camping di alam liar. Toto hampir aja korslet ngebayangin itu, dan Goa nggak suka sama reaksinya. Jadi dia sengaja bikin Toto cemas sampai pingsan cuma dengan nyentuh dia. Keesokan harinya, rombongan sirkus kita ini siap-siap buat petualangan perdana mereka. Dan Goa, tentu saja, jadi yang paling heboh di antara semuanya. Toto dengan polosnya nanya ke Goa, udah siap nih? Dan Goa langsung ngasih jempol, bilang semua perlengkapan, dari tenda sampai kantong tidur, udah aman terkendali. Tas-tasnya juga udah rapi jali, dan tanpa babi bu, Toto langsung angkut semuanya di punggung. Di sisi lain, Anemone nanya ke Goa, jadi kita mau kemana nih? Dan dia ngejawab tujuan mereka adalah desa terpencil, di perbatasan yang namanya, Hei, Ani, yang jaraknya lumayan bikin betis kenceng dari kota mereka. Jadi pas banget buat pemanasan. Dengar itu, mata Ciel langsung berbinar-binar. Dalam kamusnya, ini baru namanya petualangan sejati. Tapi Anemone yang lebih pragmatis, pengen tahu. Misinya apaan emang? Goa ngejelasin kalau dia sengaja milih lokasi jauh biar seru. Tapi misinya juga nggak kalah asyik. Tiba-tiba, dia ngeluarin kotak kayu segede gaban dan ngejelasin kalau tugas mereka adalah nganterin peti ini dengan selamat ke desa tujuan. Bobot kotaknya ini kelas berat, makanya nggak ada yang mau ngambil misinya. Tapi justru karena itu, bayarannya kalau berhasil juga gede banget. Semuanya langsung setuju pas dengar soal duit. Toto, tanpa keringetan sedikit pun, ngangkat kotak itu enteng banget, kayak lagi ngangkat barbel paling enteng di gym. Rombongan pun siap berangkat, tanpa nyadar ada sepasang mata jahat yang lagi ngawasin mereka. Di tengah jalan, tiba-tiba Ciel ngomelin Toto. Dia ngingetin Toto buat nggak pingsan di tengah jalan, soalnya setiap kali dia tumbang, Ciel yang repot harus ngangkut dia pakai sihir.
Kali ini bawaan mereka udah berat, dan dia ogah harus jadi kuli angkut dobel. Bisa-bisa mananya kering kerontang. Toto langsung minta maaf, soalnya dia baru sadar kalau selama ini Ciel yang jadi ambulans pribadinya. Dia janji nggak bakal pingsan lagi, tapi pas banget angin iseng bertiup, bikin rok Ciel kesibak ala-ala Marilyn Monroe. Dan otak Toto pun langsung ngeblank. Ciel cuma bisa geleng-geleng kepala, tapi karena semangat petualangannya udah diubun-ubun, dia akhirnya ngangkut Toto, plus semua barang bawaan dan jalan duluan. Besoknya, dia ngeluh karena perjalanan mereka kemarin nggak maju-maju amat, dan Toto cuma bisa minta maaf lagi. Ciel dan Goa ngajak dia ngobrol, tapi Anemone udah kelihatan gelisah, pengen banget ngerokok. Toto nanya ke dia, apa dia kecapekan? Dan dia jawab nggak apa-apa. Tapi sedetik kemudian, dia nggak tahan juga, dan langsung gelendotan di lengan Toto, bilang kalau dia butuh sandaran dari pria yang kuat. Seketika itu juga Toto nge-freeze dan tumbang. Anemone, dengan muka tanpa dosa, langsung manfaatin momen itu buat ngabur dan ngudut santai. Pola yang sama terus keulang, alhasil seharian itu mereka nggak kemana-mana. Toto jadi ngerasa bersalah banget, dan Goa coba nenangin dia. Tapi Ciel udah nggak peduli. Fokusnya cuma satu, gimana caranya manggang marshmallow dengan tingkat kematangan yang sempurna. Goa seneng-seneng aja ngelihat grup mereka tetap santai. Meskipun progres misinya nol besar, malamnya pas semua udah pada molor, giliran Goa yang jaga. Tiba-tiba bandit yang dari tadi ngintip akhirnya nongol, dan Goa bukannya takut, malah kelihatan girang mau adu jotos. Si bandit nyuruh Goa serahin barangnya, atau cewek-cewek ini bakal dia jual ke pedagang aneh. Walaupun diam-diam Goa agak suka sama ide itu, dia nggak ada niat buat ngelepasin Anemone atau Ciel. Dia bilang ke si bandit, ambil aja barangnya kalau kuat ngangkat. Relax. Si bandit langsung pakai jurus yang bikin badannya melar, kayak binaragawan yang 5 tahun suntik steroid. Tapi tetap aja, dia susah payah mengangkat kotaknya. Goa ngejekin dia, nyuruh usaha lebih keras. Si bandit nyuruh Goa diem, tapi tiba-tiba pandangannya jadi buyar. Terus dia ambruk ke tanah. Goa nyamperin dia, sambil ngejelasin kalau permukaan kotak itu udah dia lapisi ramuan halusinasi tingkat dewa. Tentu aja ramuan itu nggak mempan ke Toto. Dan cewek-cewek lain juga udah diantisipasi. Ini alasan sebenarnya kenapa Goa nggak mau ada barangnya yang dicuri. Tujuan utamanya sekarang adalah ngubah mereka semua jadi koleksi mainannya. Besok paginya, pas Goa ngebangunin Toto, dia pura-pura panik karena ketiduran pas jadwal jaga. Toto bilang itu bukan masalah dan nanya apa ada kejadian aneh. Goa jawab nggak ada apa-apa, sambil pinter-pinter nyembunyiin si bandit yang sekarang udah jadi budak setianya. Setelah itu mereka lanjut jalan lagi. Goa bilang, begitu mereka lewatin hutan, mereka bakal sampai di tujuan. Tiba-tiba, perut Toto bunyi keroncongan kayak lagi ada konser rock, dan semuanya mutusin buat istirahat makan siang. Tapi Anemone ngingetin kalau stok makanan mereka udah tipis. Artinya mereka harus cari bahan makanan sendiri. Goa langsung ngeles, bilang dia capek karena begadang semalaman. Anemone nggak mau kalah, bilang kalau sebagai pendeta, dia dilarang membunuh makhluk hidup. Walhasil, tinggal Ciel sama Toto yang tersisa. Goa ngasih pancingan ke Ciel, nyuruh dia nangkep ikan yang enak. Ciel langsung semangat, tapi dia coba jaim di depan yang lain. Pas dia dan Toto udah sampai di kolam terdekat buat mancing, dia nggak bisa nahan diri buat nggak bersenandung kecil saking senengnya. Dan Toto nyeletuk, kelihatannya kamu seneng banget, ya mancing. Ciel langsung kaget dan coba nutupin, sambil ngingetin dirinya sendiri kalau misi utamanya tetap buat ngebunuh si hero. Dia mutusin buat coba mancing dulu sebelum beraksi. Tapi dia cepat sadar kalau mancing itu ngebosenin parah, kalau ikannya nggak nyamber-nyamber. Dia jadi cemberut. Semangatnya langsung drop. Melihat itu, Toto mutusin buat nyenengin dia dengan nyebur ke kolam buat nangkep ikan pakai tangan kosong. Ciel nawarin bantuan, bilang dia bakal pakai sihir buat ngeberatin badan Toto biar bisa nyelam lebih dalam. Toto setuju-setuju aja, nggak sadar kalau Ciel sebenarnya niat nenggelemin dia. Terus Toto buka bajunya, pemandangan yang hampir bikin Ciel pingsan. Karma instan, lalu dia nyebur ke kolam. Ciel langsung ngerapalin sihir gravitasi super kuat ke Toto. Berharap dia nggak bakal nongol lagi ke permukaan. Tapi Toto malah manfaatin berat tambahan itu buat nyelam sampai ke dasar danau dan nemuin monster laut dalam di sana. Dia nangkep makhluk itu dan berenang balik ke atas. Bikin Ciel melongo.
Dia nggak nyangka Toto bisa seenteng itu balik padahal udah dikasih sihir seberat dosa. Toto lompat ke darat dan nunjukin ikan raksasanya, tapi Ciel bilang itu monster, bukan ikan konsumsi. Toto, si cowok polos berotot ini jelas nggak tahu menahu soal itu. Tapi terus Ciel ingat satu hal lagi soal monster itu. Dia teriak nyuruh Toto ngejauh, tapi udah telat. Si monster nyemprotin tinta hitam pekat ke mereka berdua. Terus nyemplung lagi ke danau. Ciel kesel bukan main, tapi pas dia ngeliat muka Toto yang belepotan tinta, dia tiba-tiba nggak bisa nahan ketawa. Akhirnya dia mutusin buat ikut nyebur ke danau buat bersih-bersih, dan Toto ngikutin. Setelah asik main air, mereka balik mancing lagi, dan akhirnya Ciel berhasil dapat satu ikan. Sambil mikir, emang boleh ya aku seneng-seneng kayak gini, padahal tugasku kan ngebunuh dia. Habis itu, mereka balik ke perkemahan bawa hasil tangkapan, dan mulai ngebakar ikan. Anemone cerita betapa dia suka banget ikan bakar dan nanya ke Ciel apa dia pernah makan sebelumnya. Ciel cuma diem. Dan Toto langsung ngasih satu ikan bakar ke dia. Sambil bilang rasanya pasti lebih enak karena dia nangkepnya sendiri. Pas Ciel megang ikan itu, dia tiba-tiba ingat pelajaran tata krama sebagai pewaris Raja Iblis. Dia diajarin buat selalu makan dengan elegan. Mungkin sama guru privat dari Inggris yang super kaku itu. Tapi ngelihat ikan bakar yang ngebul di depannya, Ciel mutusin buat ngelempar semua aturan table manner ke laut dan langsung nyantap ikan itu dengan brutalnya. Kayak kuli bangunan yang baru kelar kerja. Semuanya seneng ngelihat Ciel menikmati makanannya. Dan mereka mutusin buat ngadain pesta kecil-kecilan dengan sisa bekal yang ada. Besoknya, mereka akhirnya sampai di desa Ani. Goa bilang dia sama Toto mau ke guild dulu buat nyerahin barang. Dia nyaranin Ciel sama Anemone buat jalan-jalan di pasar desa. Yang katanya kayak surga barang thrift, tapi kualitasnya oke punya. Anemone langsung setuju, padahal niat aslinya cuma biar bisa ngerokok tanpa ketahuan Toto. Ciel cuma bisa mendengus kesal ngelihat kelakuannya. Sementara itu, Toto dan Goa berhasil nyelesain misi. Mbak resepsionis berterima kasih banget karena mereka mau ngambil kerjaan itu. Dia ngejelasin kalau biasanya pasokan datang dari rute lain, tapi rute itu lagi diblokir. Baru-baru ini. Makanya mereka terpaksa harus pesan dari kota asal party Toto. Balik lagi di kafe, Ciel nanya ke Anemone apa dia nggak ada niat buat nyerang Toto. Kan hari ini gilirannya. Anemone jawab dia lagi mode santai, capek abis perjalanan. Dia bilang, mereka nggak harus maksain nyerang cuma karena giliran. Dan Ciel setuju. Tapi Anemone langsung nyindir. Bilang kalau mereka nggak bisa nunda-nunda terus, terutama Ciel yang kelihatannya paling menikmati liburan ini. Ciel yang kesindir langsung panas dan nantangin Anemone buat nyerang Toto kalau emang berani. Anemone nggak mau kalah, langsung nerima tantangannya. Mereka berdua nyamperin Toto dan Goa. Di sana, Anemone pura-pura ngambek sama Toto karena dia pingsan melulu, nggak peduli baju apapun yang dia pakai. Jadi, sebagai solusinya, dia pengen Toto jadi kebal dengan cara milihin baju buat dia. Toto bingung kuadrat sama permintaan aneh Anemone. Tapi dia nurut aja. Baju pertama yang dia pilih buat Anemone adalah baju selam yang nutupin seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anemone rasanya pengen nonjok si cowok bodoh yang selera fashionnya nol besar ini. Dia bilang ke Toto, baju itu minimal harus ada gaya dan fungsinya. Goa nimpalin, nyuruh dia ngejelasin lebih detail. Soalnya pahlawan mereka ini koneksinya agak lambat. Anemone bilang dia pengen baju yang nggak ngeganggu gerakan tapi juga nggak terlalu mencolok. Dia cepet-cepet milih satu setelan yang pas sama deskripsinya dan langsung nyobain. Tapi semua orang bisa lihat dengan jelas kalau penampilannya malah kayak pembunuh bayaran profesional. Tapi karena Toto emang nggak punya bakat debat sama cewek, dia cuma bilang, beli aja. Anemone senang dengernya dan ngasih senyuman manis sebagai ucapan terima kasih, yang tentu saja udah cukup buat bikin si pahlawan langsung pingsan. Ciel nyeletuk kalau mereka butuh baju yang bisa nyembunyiin lebih dari sekadar badan Anemone, dan dia bilang dia punya pilihan yang sempurna. Solusinya, kostum maskot. Anemone melongo. Nggak nyangka dia beneran setuju pakai baju badut itu. Ciel seneng banget, bilang itu lucu parah. Sementara Toto bilang itu pilihan terbaik, soalnya dia dijamin gak bakal pingsan kalau lihat yang begituan. Anemone langsung lepas topengnya dan masangin ke kepala Ciel, sambil bilang sekarang giliran mereka ngurusin penampilan Goa. Yang paling berpotensi bikin Toto tumbang.
Mereka pun nyobain berbagai macam gaya baju ke goa. Tapi aura feminin goa yang elegan itu udah cukup buat bikin Toto pingsan lagi. Dan lagi. Akhirnya Ciel makein dia baju warna si binatang. Dia girang banget ngeliat hasilnya. Sampai-sampai dia mutusin buat milih satu juga buat Anemone dan dirinya sendiri. Toto bingung sama semua drama ini, tapi dia setuju kalau dia nggak bakal pingsan kalau mereka dandan kayak gitu. Tapi Anemone nggak terima ada cowok yang ngatur gaya berpakaiannya. Dia bilang mereka nggak mungkin berpetualang pakai baju beginian dan ngambil satu setelan baju yang kelihatannya modern. Dan ternyata berhasil. Dia kelihatan cakep banget pakai baju itu dan Toto nggak pingsan. Tapi ini malah bikin Anemone kesel. Soalnya dia nganggap itu pertanda kalau dia nggak kelihatan cukup cantik. Pas dia lagi cemberut, hati Toto yang rapuh nggak kuat lagi. Dan dia pun pingsan lagi. Anemone akhirnya nyerah sama rencananya dan mutusin buat tetap pakai baju aslinya. Pas mereka jalan pulang, Toto bersumpah bakal latihan keras biar nggak pingsanan lagi. Ya, cewek-cewek itu malah bilang kalau itu justru bakal jadi masalah. Soalnya nanti mereka jadi nggak punya waktu buat diskusi rahasia. Akhirnya mereka mutusin buat nggak usah benerin sesuatu yang sebenarnya nggak rusak. Sebelumnya Anemone sempat nyeletuk kalau dia pernah ke kota ini. Yang katanya dulu surganya pandai besi dan senjata. Makanya dia kaget setengah mati pas si penjaga bilang, kota ini sekarang jadi kota cinta. Soalnya yang boleh masuk cuma yang punya gandengan. Ciel langsung ngusulin buat cabut aja cari tempat lain. Dan Anemone setuju. Tapi Goa malah ngerasa tempat ini unik. Dan Toto juga jadi penasaran. Walhasil, dia nekat pura-pura jadi pacarnya Goa biar bisa lolos masuk. Begitu masuk, Goa langsung ngeh kalau isinya pasangan bucin. Semua yang lagi asik pacaran di mana-mana. Dia langsung bilang, dulu kota ini nggak begini. Auranya aneh, soalnya semua orang kayak lagi kasmaran berat. Tapi yang bikin Toto dan Goa melongo adalah pas mereka ngelihat ada turis ditangkap cuma gara-gara statusnya jomblo. Ternyata siapapun yang nggak umbar-umbar cinta bakal langsung diciduk dan dijeblosin ke penjara. Dan karena Toto dan Goa ini muka baru, mereka langsung jadi sorotan dan diinterogasi. Ditanya beneran saling cinta atau enggak. Biar nggak ikut dikurung, Goa langsung nempelin asetnya ke Toto buat ngeyakinin para penjaga. Sementara Toto mati-matian gigit tangannya sendiri biar nggak pingsan. Begitu para penjaga pergi, Goa ngajak buat ngecek gil petualang. Tapi mereka nggak sadar ada seseorang yang lagi ngawasin dari kejauhan. Di guild Goa dan Toto nemuin fakta aneh. Para petualang di sana isinya pasangan bucin semua. Bahkan sampai mbak resepsionisnya juga. Si mbak resepsionis ngejelasin kalau kota ini nggak butuh pasokan dari luar. Karena warganya udah punya kedamaian dan cinta. Yang katanya udah lebih dari cukup. Goa yang ngerasa semua ini aneh ben ajaib. Dan curiga kalau seluruh kota lagi kena hipnotis. Toto juga mikir hal yang sama, tapi dia bingung. Siapa juga yang iseng ngehipnotis satu kota biar pada jatuh cinta. Goa nebak pasti ada monster di balik semua ini. Dan Toto ngusulin buat mulai investigasi. Sebelum mereka cabut, tim cowok yang dari tadi ngawasin mereka, nyamperin dan ngajak ngobrol. Ternyata dia salah satu dari sedikit orang yang nggak kena efek hipnotis. Jadi dia bawa mereka ke markas rahasianya buat ngobrol lebih aman. Di sana, dia mohon-mohon biar mereka nyelamatin kota. Dia ngejelasin kalau semua berubah sejak ada menteri baru yang ngambil alih kastil. Dulu, siapapun yang ngelawan langsung ditangkap, termasuk orang tuanya. Dia nangis sesenggukan sambil cerita. Dan sekali lagi minta tolong. Toto nepuk-nepuk kepalanya dan janji bakal nyelamatin keluarganya. Goa juga setuju buat ngebantu. Dia dan Toto balik lagi buat ketemu yang lain di luar kota. Tapi setelah dengar ceritanya, cuman Anemone yang kelihatan tertarik buat nolong. Ciel nolak mentah-mentah, bilang nggak ada untungnya buat dia. Tapi Anemone kekeuh, bilang ini soal harga diri. Ciel lalu ngusulin buat bagi tim. Satu tim nyusup ke kastil. Anemone setuju, tapi dia ngotot kalau penentuan siapa yang bakal bareng Toto harus lewat suite. Satu ronde kemudian, dia kalah telak dan akhirnya harus pasrah dipasangin sama Toto. Yang maksa dia buat acting jadi istri bucin, biar bisa ngelewatin penjaga. Ciel ngetawain acting lebay Anemone, ngira dia bebas dari drama memalukan. Goa malah bilang mereka juga bakal masuk. Dan Ciel terpaksa harus acting jadi adik tiri yang posesif. Cuma biar bisa masuk ke kota. Begitu berhasil masuk, Ciel udah bersumpah dalam hati mau ngebakar tempat itu sampai rata dengan tanah.
Tapi Goa bilang simpen aja itu buat rencana darurat. Sementara itu, Anemone ngelihat dengan mata kepala sendiri kalau seisi kota emang udah kena hipnotis. Meskipun dia ngeyakinin Toto kalau mereka nggak bakal kena selama nggak kelamaan di sana, sebenarnya itu bohong. Alasan Anemone kebal cuma karena dia udah sering kena bahan kimianya Goa. Toto lalu bilang ke Anemone buat jangan ragu nyerang dia kalau dia sampai kena hipnotis. Dan Anemone langsung setuju. Bahkan bilang dia bakal beresin Toto kalau perlu. Tapi pas ngeliat muka Toto yang syok, dia buru-buru bilang itu cuma bercanda. Tepat saat itu, beberapa warga kota maksa mereka buat minum bareng. Tapi karena takut sama efek hipnotisnya, mereka nolak. Penolakan ini malah bikin mereka jadi pusat perhatian. Jadi, Toto ngerahin segenap jiwa raga biar nggak pingsan. Dan pura-pura bilang kalau Anemone itu istri yang baru dia nikahin buat ngusir orang-orang. Rencananya berhasil, tapi bahkan setelah mereka mojok, makin banyak warga yang nyamperin. Maksa mereka buat terus-terusan akting mesra biar nggak dicurigain. Setelah berjam-jam ngikutin permainan, Toto dan Anemone akhirnya sampai di kastil. Dan kaget pas penjaga ngebiarin mereka masuk gitu aja, tanpa ditanya-tanya. Sementara itu, tim khawatir soal nasib Toto. Tapi Goa ngeyakinin dia kalau Toto bakal baik-baik aja. Ciel, di sisi lain, pakai bola sihir buat mantau kota. Tapi dia ngerasa aneh karena nggak bisa ngelihat apa yang ada di dalam kastil. Ciel bilang ada konsentrasi sihir yang pekat banget di sekitar kastil, yang ngejelasin kenapa efek hipnotis di sana paling kuat. Sementara itu, Toto dan Anemone lagi ngejelajahin kastil yang sepinya minta ampun. Di tengah pencarian, Anemone tiba-tiba kena juga sama mantra hipnotisnya. Dia mulai ngelihat Toto dengan cara yang beda. Pengen banget main-main sama dia. Sadar apa yang terjadi. Toto mati-matian coba nyadarin Anemone. Tapi Anemone malah jadi ngamuk dan mutusin buat ngehajar Toto biar mau jatuh cinta sama dia. Keributan mereka ngundang perhatian penjaga terdekat yang langsung ngepung mereka. Ngingetin kalau berantem di area kastil itu terlarang. Pas salah satu penjaga curiga kalau Toto nggak kena hipnotis, Toto langsung nyerahin diri. Manfaatin kesempatan itu buat bisa masuk ke penjara bawah tanah. Di sana, dia nemuin para pelancong lain yang senasib. Dan bahkan nemuin orang tuanya Tim juga di penjara di situ. Setelah mastiin Tim aman, Toto bersumpah bakal nyelamatin kota. Tapi salah satu tahanan malah nyinyir. Bilang gimana mau nyelamatin orang kalau dia sendiri juga dikurung. Saat itu juga, Toto ngelepasin belenggunya dengan gampang. Dan untuk pertama kalinya dia ngasih para tahanan secercah harapan kalau mereka bisa bebas. Tanpa sepengetahuannya, Anemone udah ketemu sama si menteri dan ngebocorin kalau Goa dan Ciel juga lagi nyusup ke sana. Di tempat lain, Goa jadi frustrasi karena Ciel nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di dalam kastil. Jauh di lubuk hatinya, Ciel masa bodoh kalau semua orang kena hipnotis, toh dia emang nggak niat nyelamatin siapa-siapa. Tapi Goa nyadarin dia dari lamunannya pas ngelihat ada sesuatu yang berkilau di kejauhan. Mantulin cahaya ke arah posisi mereka. Sambil menyipitkan mata, Ciel sadar kalau Anemone udah ngunci mereka dalam bidikannya dan siap nembak pakai sniper. Anemone langsung nembak ke arah mereka. Tapi Ciel berhasil nangkisnya pakai sihir. Goa bertanya-tanya apa Anemone lagi dikendaliin. Tapi Ciel dengan santainya bilang bisa aja dia cuma pura-pura. Kesel karena ditembak, Ciel langsung ngeluarin gelombang kekuatan sihir dari tubuhnya. Sementara itu, Anemone ngulurin tangannya, seolah-olah nantang mereka buat nyamperin, sadar betul kalau serangannya tadi nggak berhasil ngalahin mereka. Nggak lama, beberapa makhluk sihir muncul di langit, tapi Anemone dengan santainya nembak jatuh mereka semua. Dia langsung sadar sama akal-akalan Ciel, yang coba nyamar di antara para monster. Meskipun begitu, Ciel tetap maju nyerang, tapi Anemone berhasil ngeles. Ciel terus mendesaknya, nanya apa dia kena hipnotis. Tapi Anemone nolak, dan dengan lantang nyatain cinta sejatinya buat sang pahlawan. Anemone yang ngomongin perasaannya terang-terangan itu jelas, bukan dirinya yang biasa. Jadi Ciel sadar kalau dia beneran kena hipnotis. Ciel sebel karena nggak bisa ngelawan Anemone dalam kondisi normal, tapi dia tetap manggil pedang-pedang sihir dan ngelemparnya ke arah Anemone. Sebagai balasan, Anemone nembakin RPG. Ledakannya ngeguncang kastil. Toto dan yang lain yang ngerasain getarannya, dan dia langsung curiga kalau ini ulah Anemone. Di luar, pertarungan mereka terus berlanjut, sampai si menteri tiba-tiba datang melerai.
Ciel manfaatin momen itu dan nusuk si menteri pakai pisau. Berharap itu bisa nyadarin Anemone dari ilusi. Tapi gagal. Anemone malah ngebanting Ciel ke tanah. Dan mayat si menteri berubah wujud jadi Urias. Iblis yang udah nggak asing lagi buat Ciel. Sadar kalau Urias yang nyusup ke dunia manusia dan ngehipnotis semua orang, Ciel ngancem dia buat ngelepasin Anemone. Atau siap-siap perang antara kaum iblis dan rasnya. Tapi Urias cuma nyengir, ngaku kalau dia emang nggak pernah suka sama Raja Iblis. Dia lalu nanya, gimana bisa ini jadi salahnya Wong Ciel sendiri yang masuk ke wilayahnya padahal sadar betul itu jebakan. Urias ganti posisi sama Anemone dan mulai nyedot mana Ciel. Di saat yang sama, kristal yang Ciel kasih ke Goa buat mantau kondisinya pecah berkeping-keping. Goa inget Ciel nyerahin semuanya ke dia. Dan mancing-mancing dengan bilang kalau dia hipnotisnya lebih jago dari si pelaku. Sambil ngegenggam kristal yang pecah, Goa jadi murka. Teriak kalau cuma dia yang boleh macem-macem sama teman-temannya. Dia ngasih tim sekantong bom asap, obat pelumpuh, dan ramuan penyembuh. Nyuruh dia jaga benteng selagi dia pergi. Tim penasaran nanya apa Goa mau ke kastil, dan dia ngejawab iya. Bilang kalau dia niat nyelamatin teman-temannya. Sementara itu, Toto berhasil kabur dari penjara bawah tanah bareng sekelompok tahanan. Dia nuntun mereka ke ruangan aman, nyuruh mereka sembunyi selagi dia pergi ngelindungin kota. Salah satu tahanan lalu ngasih tahu kalau si menteri seharusnya ada di aula resepsi di lantai 3. Toto manjat kastil dan jumlah penjaga makin banyak seiring dia naik. Pas akhirnya sampai di lantai 3, dia masuk ke aula resepsi dan ngerasain aura yang kuat banget. Begitu buka pintu, dia nemuin Anemone dan Ciel. Dua-duanya kena hipnotis. Nungguin dia seolah-olah ngajak gabung. Toto ngelihat Urias dan langsung nanya apa dia dalang di balik semua ini. Kesel sama sikap Toto yang to the point. Dia ngakuin perbuatannya dan bilang bakal ngeladenin permainan Toto. Toto lalu nanya soal si menteri. Dan Urias ngungkapin kalau itu cuma penyamarannya selama ini. Sambil nyiapin diri, Toto khawatir gimana caranya ngelawan Urias tanpa nyakitin teman-temannya. Urias ngejutekin dia. Ngaku kalau dia dari awal punya kekuatan buat ngendaliin pikiran semua orang dan sengaja ngurung sisanya di penjara cuma sebagai sandera. Dia nguatin hipnotisnya, bikin badan Toto nggak bisa gerak dan nggak berdaya. Dia cuma bisa nonton pas Urias nyuruh teman-temannya buat ngegoda dia pakai trik-trik mereka. Toto mati-matian nahan godaan, tapi pas banget, Goa dobrak masuk, bilang sekarang gilirannya beraksi. Dia dengan berani negasin kalau sang pahlawan itu miliknya. Bikin Ciel dan Anemone jadi kesel. Pas mereka balas nyolor, Goa ngunci pandangannya ke Urias dan mastiin kalau dialah penyebab hipnotis massal di kota. Sambil ngejek kemampuannya, dia nyebut Urias tukang hipnotis amatiran. Mancing dia buat ngelepasin cewek-cewek itu. Pas mereka nyerang, Goa ngaktifin hipnotisnya sendiri, maksa mereka berlutut. Urias kaget, nanya gimana Goa bisa ngendaliin orang yang udah di bawah pengaruh iblis. Apalagi tahu kalau hipnotis sembarangan bisa ngehancurin pikiran mereka. Goa bilang ke Toto kalau dia cuma bisa nahan mereka sebentar. Jadi dia harus habisin Urias selagi ada kesempatan. Meskipun sempoyongan, Toto ngumpulin sisa kekuatannya buat ngelawan hipnotis Urias. Tapi Urias langsung nembakin serangan dahsyat. Pas asapnya hilang, Toto berdiri tegak tanpa luka. Saking marahnya, Urias nembakin lebih banyak sihir lagi. Tapi nggak ada satupun yang kena. Karena udah gila, dia berubah jadi monster buas dan nerjang. Tapi Toto, dengan kekuatan tekadnya, berhasil lepas dari kendalinya dan ngasih satu pukulan telak sambil sumpah kalau dia udah janji bakal nyelamatin mereka semua. Pukulannya ngebolongin badan si monster, dan akhirnya hipnotisnya pun pecah. Pas yang lain kabur dari ruangan, Goa ngelihat Urias kejepit di bawah si monster, dan langsung habisin dia, sambil ngejek kalau dia terlalu ngebosenin buat jadi piaraannya. Dengan berakhirnya pertarungan, mereka keluar dari kastil, dan disambut sorak-sorai dari orang-orang yang udah bebas dari hipnotis. Di luar, tim meluk orang tuanya. Sementara Anemone ngaku dia nggak inget apa-apa yang dia omongin atau lakuin pas lagi kesurupan. Ciel ikut nimbrung, ngedukung pengakuan Anemone. Tapi Goa dengan liciknya bohong. Bilang kalau Ciel sempat manggil Toto suamiku. Ciel langsung protes, ngejelasin kalau dia cuma bilang Toto itu miliknya, yang secara nggak langsung buktiin kalau dia sadar penuh selama kejadian.
Muka Anemone langsung merah padam, pengen banget ditelan bumi. Dan dia ngebantah kalau apa yang dia bilang ke Toto itu cerminan perasaan aslinya. Beberapa saat kemudian, pemimpin kota datang. Ngucapin terima kasih ke Toto karena udah nyelamatin mereka. Dia lalu ngundang Toto dan rombongannya buat ikut pesta perayaan malam itu. Malamnya, party kita nikmatin pesta kemenangan. Di tengah-tengah pesta, Toto nanya ke Goa tujuan mereka selanjutnya. Sambil nunjuk peta, dia ngusulin buat mampir ke desa nelayan atau ke Anglin. Semuanya setuju. Malamnya, pas mereka balik ke penginapan, Chill ngegodain Anemone. Toto, di sisi lain, ngucapin terima kasih ke Goa karena udah nyelamatin mereka. Sambil nyeletuk kalau Goa kayaknya berhasil, nimpa. Hipnotisnya Urias. Kaget karena Toto mulai sadar sama kemampuannya. Goa nanya apa Toto ngelihat cambuknya. Pas Toto ngeiyain, dia juga nanya apa itu bagian dari skillnya. Toto lalu ngomentarin kecepatan Anemone dan gimana Ciel bisa sampai ke kastil sendirian. Karena penasaran, dia nanya apa aja kemampuan mereka. Tapi bukannya ngejawab, mereka malah pakai pesona mereka buat bikin Toto pingsan. Begitu berhasil, mereka nyuruh Goa buat ngasih Toto sesuatu biar lupa ingatan. Rombongan pun sampai di Anglin, sebuah kota di tepi pantai. Ciel langsung lari-larian ke Girangan. Seneng banget, akhirnya bisa nyobain mancing. Tapi Goa ngingetin kalau mereka harus ke guild dulu buat ngambil beberapa quest. Di sana, resepsionisnya nunjuk ke poster kontes gulat yang akan datang. Bilang itu festival tahunan. Ini langsung narik perhatian Anemone dan dia nanya soal hadiahnya. Tapi si bapak-bapak bilang hadiahnya cuma handuk dan gak ada quest lain yang tersedia. Rombongan itu natap lautan, ngomentarin betapa tenangnya Anglin dibanding kota-kota lain. Goa lalu ngusulin mereka buat seneng-seneng di pantai. Beberapa saat kemudian, cewek-cewek itu muncul pakai baju renang. Dan Toto langsung pingsan di tempat. Di pantai, Goa nanya mau ngapain, tapi Ciel cuma jawab dia pengen mancing. Meskipun kedengerannya masuk akal, Goa malah ngusulin buat main air. Dan dalam sekejap, cewek-cewek itu udah saling siram-siraman. Kesel karena grupnya kayaknya lupa sama tujuan utama mereka. Anemone natap mereka dengan sinis sampai dia kena ciprat juga. Dan akhirnya ikutan gabung main air. Sementara itu Fraser, seorang pahlawan rank B, tiba di guild dan ngejek kota itu. Dia dengan pedenya ngenalin diri ke resepsionis, coba buktiin kalau dia jauh di atas standar kota ini. Resepsionis guild bilang enggak ada quest, tapi ajudan Fraser ngelihat poster turnamen gulat. Fraser langsung nyombong kalau dia pasti bakal menang kalau ikut, terus pergi dengan angkuhnya. Tapi dia dengar suara tawa di pantai dan ngelihat Goa, bidadari yang seolah-olah turun dari surga. Tanpa ragu, dia langsung nyamperin Goa. Muji dia sebagai wanita cantik yang pantas buat pahlawan rank B kayak dirinya. Cewek-cewek lain ngeliatin, ngira dia cuma cowok genit biasa. Tapi pas mereka dengar dia ngajak Goa gabung ke partinya, mereka sadar kalau dia lagi rekrut anggota. Saat itu juga Toto maju. Pas Fraser tahu Toto cuma pahlawan rank D, dia langsung nyombongin ranknya yang lebih tinggi dan nantang Toto duel buat dapetin Goa. Yang bikin Toto kaget, Goa nerima tantangannya, tapi ngusulin mereka nyelesainnya di turnamen gulat aja. Fraser langsung setuju, yakin itu bakal gampang banget. Sementara itu, Ciel nganggap acara itu barbar. Tiba-tiba, Anemone ngusulin mereka semua ikut turnamen. Dia ngejelasin ke Ciel kalau ini kesempatan mereka buat nyingkirin Goa dari tim dengan cara bikin Toto pingsan. Terus sengaja kalah di final lawan Fraser. Khawatir. Toto ngingetin mereka betapa berisikonya itu. Tapi mereka bilang ini cuma turnamen dan nyemangatin dia buat ngelakuin yang terbaik demi ngejaga Goa dan party mereka. Sementara itu, Anemone ngobrol sama Goa. Bilang kalau Goa udah nyari masalah dengan bikin aturan kayak gitu. Tapi Goa ngejawab dengan santai. Seolah-olah udah ngira hasilnya bakal gimana. Mereka daftar kontes. Dan besoknya si pembawa acara ngumumin kalau Goa jadi hadiah utama turnamen. Berita itu langsung bikin heboh seisi kota dan narik banyak penantang. Sebelum pertandingan mulai, pembawa acara ngejelasin kalau kemenangan bisa didapat dengan cara ngedorong lawan, atau semangka mereka keluar ring, atau dengan ngehancurin semangka lawan. Semua itu harus dilakuin tanpa senjata, sihir, atau skill. Acara dimulai dengan Toto ngelawan juara panco lokal, dan yang bikin warga kaget, Toto menang dengan gampangnya. Selanjutnya, Anemone ngelawan Gosha, orang tercepat di kota,
tapi dia dengan cepat ngejegal Gosha sampai nyemplung ke laut. Ciel, di sisi lain, dipasangin sama Fraser. Dia ngejek Ciel, tapi pas pertandingan mulai, Ciel ngeles dari setiap serangannya, bikin Toto kaget ngelihat gimana dia bisa ngimbangin pahlawan rank B. Tapi, seiring pertarungan berlanjut, Ciel secara refleks pakai sihir buat ngambang di atas Fraser, yang bikin dia didiskualifikasi. Setelah itu, Toto muji dia, tapi Ciel bohong. Bilang kalau dia diam-diam pakai sihir selama lawan Fraser. Di babak selanjutnya, Anemone dipasangin sama Toto. Sebelumnya Toto minta dia buat mundur, soalnya dia nggak tega ngelawan cewek. Tapi Anemone dengan tenang nolak. Sambil nyamperin Toto, dia coba pakai pesonanya buat bikin dia pingsan. Yang bikin dia kaget, Toto mati-matian nahan biar tetap sadar. Nolak ngebiarin Anemone ambil risiko kalau nanti dia harus lawan Fraser. Dia bahkan coba ngerebut semangka Anemone, tapi Anemone dengan lincahnya ngeles. Ganti taktik, Anemone pakai pendekatan menggoda, nyium pipinya, yang bikin Toto ngejatuhin semangkanya dan pingsan. Dengan begitu, dia maju ke final. Sebelum pertandingannya lawan Fraser, dia ketemu Goa buat nyombong. Tapi Goa tetap tenang, cuma nepuk pundaknya. Kemudian, Anemone masuk ke final lawan Frazier. Rencananya mau pura-pura berjuang keras sebelum sengaja kalah. Dia mulai aktingnya, tapi tiba-tiba bajunya sobek, ngekspos dadanya. Secara refleks, dia nonjok Frazier sampai mental dari panggung, dan gak sengaja menangin kontes. Beberapa menit kemudian, party itu ngerayain kemenangan Anemone. Goa meluk dan muji dia karena udah berjuang gantiin dirinya. Anemone coba ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia sadar kalau Goa pasti udah ngerencanain semuanya dari awal. Kesel, Frazier nuntut tanding ulang sama Toto. Tapi sebelum apa-apa terjadi, seekor monster tiba-tiba muncul dari laut dan nyerang Frazier. Dia manfaatin kesempatan itu buat pamer kekuatan dengan nyerang si monster. Tapi dia kaget karena serangannya nggak ngefek sama sekali. Pas dia lagi bingung, Toto muncul dari belakang dan habisin makhluk itu dengan satu pukulan dahsyat. Seketika itu juga, Frazier minta maaf ke Toto karena udah sombong dan ngeremehin kekuatannya. Dia terus ngomong tanpa henti, nanya apa dia boleh gabung party Toto dan nyari tahu sumber kekuatannya. Malamnya, Kota ngadain pesta buat berterima kasih ke party Toto, dengan Frazier ikut nimbrung, bertingkah kayak pelayannya Toto. Pas dia lagi asik ngoceh, Goa sadar Anemone lagi natap Toto dan ngegodain dia, yang mancing perdebatan kecil di antara keduanya. Sementara itu, asisten Frazier diam-diam nyamperin Ciel, manggil dia Putri Raja Iblis. Kaget Ciel nanya siapa dia. Sambil ngelepas helmnya, dia ngungkapin kalau dia seorang dolhin. Bikin Ciel bingung kenapa makhluk kayak dia bisa jalan bareng seorang pahlawan. Kaget sama pengungkapan itu, Toto langsung lari buat ngelindungin Ciel. Tapi Frazier ngalangin dia dan ngenalin si dolhin sebagai Quast, pelayan setianya dan teman terdekatnya. Heran, Anemone susah percaya, tapi Frazier ngeyakinin dia kalau Quast nggak bakal nyakitin mereka. Ciel, di sisi lain, ngasih isyarat ke Quast buat jaga rahasia identitasnya. Dan dia setuju. Quast cerita masa lalunya, gimana dia dibuang karena jadi dolhin yang nggak bisa naik kuda. Dia terpaksa berjuang sendiri di usia muda. Sampai suatu hari dia ketemu Frazier, yang langsung mutusin buat nolongin dia. Setelah dengar ceritanya, Frazier ngajak dia ikut, dan mereka jadi teman sejak saat itu. Meskipun hidupnya susah, Quast bersyukur punya Frazier di sisinya. Saat ini, Goa muji Frazier karena baik hati. Tapi pas dia coba bersikap cool dan santai, Quast ngerusak suasana dengan ngatain dia pakai berbagai julukan kasar. Tapi tetap aja, dia bilang Frazier itu orang baik. Setelah dengar cerita mereka, party itu sadar kalau Frazier nggak peduli soal ngelawan monster atau ngelindungin mereka, tapi lebih ke nemuin hal-hal baru yang menurutnya berharga. Dia nanya ke Toto kenapa dia berpetualang, dan awalnya Toto bilang buat ngalahin Raja Iblis. Tapi terus dia mikir, apa aman ngomong gitu di depan monster? Yang mengejutkan, Quast ngejawab kalau itu nggak masalah buat dia, dan ngejelasin lebih lanjut kalau nggak semua monster ngabdi sama Raja Iblis. Dan beberapa malah pengen temenan sama manusia. Nggak nyerah, Frazier nanya lagi ke Toto sumber kekuatannya, dan akhirnya Toto ngaku kalau dia dapet itu dari latihan. Frazier panik karena kedengarannya nggak masuk akal, dan Anemone bilang reaksinya wajar. Kemudian, Frazier nawarin diri buat gabung party Toto. Tapi Goa dan Anemone dengan sopan nolak. Bilang,
Nggak bagus kalau satu grup punya dua pahlawan. Dengan itu, Fraser dan Quast pamit. Dan pas mereka pergi, Fraser nyeletuk kalau aneh banget Quast mau nunjukin wujud aslinya ke orang lain. Pas dia nanya kenapa, Quast cuma bilang dia punya alasan sendiri. Setelah party itu ninggalin Angolin, mereka sampai di hutan malam harinya dan ketemu monster yang gampang banget buat Toto. Tapi dia nahan pukulannya setelah ingat kalau ada monster baik kayak si Dolhin. Akibatnya, dia jadi sempoyongan dan mutusin buat nakut-nakutin monsternya aja. Ciel diam-diam merhatiin perubahan sikapnya. Malamnya, pas lagi kemping, Toto ngebayangin dirinya di posisi Fraser dan bertanya-tanya apa mungkin bisa temenan sama monster. Dia lalu ingat kampung halamannya yang jadi abu dan salah satu makhluk jahat yang ngebakar dia. Cewek-cewek ngintip dari tenda dan langsung sadar kenapa dia gelisah. Nginget mereka juga jalan bareng monster. Ciel ngaku dia kaget ngelihat duo kayak gitu. Galau. Dia bertanya-tanya apa dia bisa temenan sama Toto. Ingat kalau Toto itu ancaman buat bapaknya. Dengan mantap, dia duduk di samping Toto di luar. Di sana, Toto ngaku kalau dia nggak yakin harus ngapain sebagai pahlawan. Tapi Ciel nasehatin dia buat nggak terlalu dipikirin. Soalnya kalau dia terlalu dekat sama musuh, dia nggak bakal bisa berantem pas saatnya tiba. Sambil coba nyemangatin dia, Ciel ngerasa munafik. Jadi dia langsung nanya apa Toto cinta sama dia. Toto, yang minderan, bilang kalau dia nganggap Ciel berharga. Dengar itu, Ciel nanya lagi. Apa Toto bakal tetap cinta sama mereka? Kalau ternyata mereka nggak seperti yang dia kira. Yang bikin cewek-cewek kaget, Toto negasin kalau dia bakal cinta sama mereka, apapun yang terjadi. Dan dia bertanya-tanya apa tujuan utama perjalanannya adalah buat ngatasin perbedaan di antara mereka. Ciel suka banget sama jawabannya, tapi dia bohong. Bilang itu cuma pertanyaan iseng. Dengan hati yang lebih ringan, dia ngucapin selamat malam. Tapi pas dia masuk tenda, cewek-cewek ngegodain dia karena pengen tahu perasaan Toto. Pas mereka lagi ribut, Toto senyum, sadar kalau mereka makin dekat. Kemudian, Anemone dan Goa nanyain Ciel soal dia yang hampir ngebongkar identitas mereka. Tapi Ciel kekeuh kalau Toto nggak cukup pinter buat sadar. Pas Goa ngegodain dia, Ciel inget pas dia nanya pertanyaan yang sama ke Toto. Dan jawabannya tulus banget sampai masih ngebekas di hatinya. Malam itu, pas cewek-cewek tidur, Goa diam-diam nimbang-nimbang perasaan Toto. Yakin kalau perasaannya lebih condong ke Ciel, nginget meskipun Ciel iblis, dia itu polos dan bisa akrab sama manusia. Goa lalu milih Anemone di atas dirinya sendiri, tahu soal kebaikan Anemone. Sementara itu, Goa yakin nggak ada yang bakal milih dia, kecuali karena skill atau obat-obatannya, bikin dia ngerasa jadi anggota yang paling enggak nyambung di grup. Pas dia lagi minder, kegelapan nyelimutin seluruh tubuhnya keesokan paginya pas Anemone. Ngucapin terima kasih ke Toto karena udah jaga. Dia ngegodain Ciel karena pemalu. Sementara itu, Goa muncul, coba bersikap biasa aja. Dan Toto sadar mukanya pucet, tapi Goa pura-pura nggak ada apa-apa. Kemudian, party itu sampai di tujuan mereka. Dan Ciel nginget kalau tugas pertama mereka adalah ke Guilds. Toto muji dia kayak baru dapat nilai sempurna di ulangan matematika. Dan pas dia nganter Ciel ke Guild, Anemone nanya ke Goa, ada apa? Seketika itu juga, Goa ngegodain dia karena bersikap lembut. Bikin Anemone kesel dan ngelupain kekhawatirannya. Di Guild, si kacamata ngasih tahu mereka kalau mereka udah berhak ngambil quest rank C. Cewek-cewek nanya ke Toto apa mereka harus ambil, dan dia setuju setelah inget obrolannya sama Ciel. Semangat, mereka berencana buat langsung berangkat. Tapi Goa nasehatin buat istirahat dulu di penginapan seharian. Seperti biasa, dia dapat satu kamar buat rame-rame. Hampir seketika itu juga Toto pingsan. Dan Goa nyuruh cewek-cewek buat naruh dia di sofa atau di lantai. Pas mereka lagi santai, dia nanya giliran siapa buat habisin Toto. Mereka jadi serius sejenak, terus ngasih dia lampu hijau buat ngelakuinnya besok. Malamnya Goa bangun pas yang lain lagi tidur. Besok paginya, Anemone coba ngobrol sama si pahlawan setelah ngelihat dia munggungin. Tapi pas dia nyentuh Toto, badannya ambruk dan darah nyiprat ke mukanya. Saat itulah dia sadar ada pisau nancep di dada Toto dengan darah menggenang di lantai. Kaget, dia nyebut Toto mati. Anemone natap tangannya yang berlumuran darah, bingung kenapa pisaunya bisa nancep di badan Toto. Tiba-tiba kliennya muncul.
Ngucapin terima kasih karena udah habisin Toto dan nanya apa dia nyerang pas Toto lagi tidur. Masih bingung, dia nanya soal anggota partinya, terus nanya siapa orang-orang ini. Tanpa peduli, mereka ngasih dia bayarannya dan dia pergi buat beli arak. Sambil mabuk, dia manggil-manggil teman-temannya tapi sadar mereka nggak ada di sana. Sebelum ninggalin bar, dia ngasih tip ke bartender dan bilang dia bakal habisin semua emasnya buat ngejar mimpinya. Sementara itu, Ciel nyamperin Raja Iblis yang muji dia karena udah ngalahin Toto. Dengan itu, dia namain Ciel sebagai Raja Iblis selanjutnya dan para bawahannya nyorakin kenaikan tahtanya. Dia inget pas bangun di penginapan itu. Nggak bisa inget teman-temannya. Dan pas keluar dia nemuin kerumunan di sekitar mayat Toto. Dari mereka, dia dengar Toto mati setelah diserang monster. Kemudian, Happy balik dan ngucapin selamat karena udah ngalahin Toto. Sekarang dia bilang ke Ciel kalau dia ngelihat monster yang Ciel panggil buat ngelawan Toto. Happy nyiapin pesta makanan manis. Dan Ciel dengan semangat langsung makan. Pas dia nikmatin rasanya, para pengkritiknya datang dan minta maaf karena udah ngeremehin dia. Satu pelayan nawarin dia ikan bakar, dan pas dia nerimanya dengan senang, dia susah payah nginget di mana dia pertama kali ngerasain itu. Anemone, di sisi lain, ngunjungin anak-anak di panti asuhan yang dia bangun pakai sisa uangnya. Pas para biarawati muji dia kayak orang suci, dia ngomong dengan nada suci, bilang kalau perjalanannya terasa panjang banget. Sekilas perjalanan partinya melintas di pikirannya, tapi dia gagal paham dan bertanya-tanya perjalanan apa yang dia maksud. Ciel, di pihaknya, ngalahin teman-temannya main kartu dan bilang dia jadi jago selama perjalanannya. Dia juga coba nyusun kepingan ingatan soal jalan apa yang dia lalui. Seorang anak di panti asuhan narik Anemone dari lamunannya dan ngajak dia main kartu. Pas dia ragu, si anak nawarin diri buat ngajarin. Anemone ngaku dia nggak pernah belajar, tapi bilang rasanya anehnya familiar. Malamnya, Ciel tiduran di kasur. Dan meskipun dia tahu dia punya semua yang dia pengenin, dia ngerasa ada sesuatu yang kurang. Sedangkan Toto, dia bangun dan ngelihat cewek-cewek pakai gaun tidur seksi. Tapi dia nggak pingsan. Dia nasehatin mereka buat pakai baju yang bener dan mereka dengan riang setuju. Di jalan ke guild, party itu muji Toto. Dan dia sadar semangatnya lagi tinggi. Di guild, resepsionis ngasih mereka tugas buat nangkep Wyvern, monster terkuat di kota. Dan setelah misi, Toto dengan cepat naklukinnya, dan party itu balik bawa hadiah mereka. Semua orang muji Toto atas kerja bagusnya, dan dia seneng akhirnya bisa ngobrol dengan lancar. Sementara itu, Goa pakai satu ramuan buat bikin party itu tidur nyenyak, bilang mereka nggak bakal bangun lagi. Siapapun yang hirup aromanya bakal jatuh ke dalam trans, pelan-pelan kehilangan vitalitas dan ingatan sampai mereka jadi cangkang kosong yang siap buat dikendaliin sepenuhnya. Pas Goa ngerayain, sebuah ingatan masa kecil muncul di mana dia nyelamatin seorang anak dari perbudakan pakai kekuatannya. Anak itu ngejauhin dia, takut sama kemampuan Goa buat ngendaliin pilihan orang. Bahkan curiga Goa maksa mereka buat temenan. Ditinggal sendirian, Goa nangis, dan sekarang dia ngeyakinin dirinya sendiri kalau partinya nggak bakal tahu mereka masih mimpi. Goa kecil muncul di mimpi Anemone, nyuruh dia inget siapa dirinya, dan kalau perjalanannya belum selesai. Bingung, Anemone ngira dia salah satu anak panti, tapi ngerasa anehnya familiar. Tiba-tiba para pengurus datang dan coba nyeret si anak pergi. Bilang dia nggak seharusnya ada di sana. Satu pengurus bilang ke Anemone, perjalanannya udah berakhir, pas Anemone susah payah nginget. Mereka kekeuh kalau dia udah hidupin mimpinya, jadi dia nyerah tapi kepalanya malah pusing. Di tempat lain, Goa kecil dibawa ke hadapan Ciel sama para pengawalnya. Dan setelah meriksanya, Ciel nyuruh mereka buang dia keluar. Sebelum mereka sempat, Goa teriak kalau perjalanannya belum selesai. Happy bilang ke Ciel buat ngabain dia. Tapi pas para pengawal nyeret Goa pergi, dia manggil Ciel pakai nama panggilannya, ngingetin dia soal mancing dan main kartu. Ciel coba nyuruh mereka berhenti, tapi Happy ngebujuk dia sebaliknya. Sementara itu, pas Toto jalan bareng cewek-cewek, Goa kecil coba bikin dia ingat, tapi dia ngabain. Makin frustrasi, dia manggil Toto pemalu, dan bahkan ngebongkar sifat asli cewek-cewek itu. Tetap aja, Toto ragu, ngelihatnya cuma sebagai anak hilang yang nempel sama dia. Tiba-tiba sepasang suami istri muncul, ngaku dia anak mereka yang hilang, dan coba bawa dia pergi. Goa kecil ngelawan dan gigit tangan Toto.
marah karena dia ngelanggar janjinya buat ngelindungin dia. Di saat itu, ketiganya ngerasa mereka ngelupain sesuatu. Toto ingat pernah digigit sebelumnya dan susah payah nginget kapan itu terjadi. Anemone dan Ciel sementara itu coba nginget siapa yang pernah manggil mereka pakai nama panggilan. Setelah mikir sebentar, mereka ingat Goa dan ingatan mereka kembali. Pas Anemone ingat semuanya, dia lari ke dalam nyari Goa kecil. Tapi para pengurus ngalangin jalannya. Dia nuntut buat ketemu Goa. Tapi mereka kekeh kalau Goa udah diusir. Bertingkah aneh, para pengurus berubah jadi arwah buat ngalangin dia. Tapi dia ngeluarin Glock-nya dan nembakin mereka. Sementara itu, Ciel nonton pas Goa diseret pergi sama para pengawal, Happy, dan yang lainnya. Ngasih tahu dia harus tinggal di sana selamanya. Tapi dia lompat ngelewatin mereka, bilang kalau itu tugasnya buat ngejar mimpinya dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Toto nyegat pasangan yang coba bawa Goa dan ngaku kalau dialah yang asli. Dia lari ke pelukan Toto dan ngejelasin kalau gigitan itulah yang bantu dia inget semuanya. Seketika itu juga, anggota party dan pasangan itu berubah jadi arwah. Sumpah dia nggak bakal pernah pergi dan maksa dia bakal mimpi selamanya. Anemone nebas para arwah dan ngerebut Goa. Bertekad buat bebas dari mimpi, Goa nyuruh grup itu buat bersihin arwah di sekitar dan nyerbu lewat pintu emas di depan. Pas mereka lari ke pintu, Ciel dan Anemone sadar kalau sebagian dari diri Goa nggak pengen mereka kejebak di dunia mimpi. Sedih, Goa minta maaf ke Toto karena udah ngehipnotis mereka. Takut Toto bakal benci sama dia. Yang bikin dia kaget, Toto ngaku cinta dan janji bakal ngulangin itu sesering yang Goa mau di luar mimpi. Setelah berjuang keras, Anemone berhenti buat ngambil napas dan nyalahin Goa karena udah nyeret mereka ke kekacauan ini. Goa lalu ngasih isyarat kalau Toto pasti udah dengan gampang ngatasin semua arwah di mimpinya. Anemone ragu, curiga Ciel nggak bakal sadar kalau dia udah kejebak. Pintu ke dunia nyata kebuka dan party itu ngeyakinin Goa buat ngikut. Pas fajar, Goa dengan sedih ngira party itu bakal layu jadi cangkang kosong. Tapi yang bikin dia kaget, Ciel dan Anemone ngehadapin dia, ngungkapin kalau mereka bangun dari mimpi pas mereka ngomelin dia karena ngelakuin hal konyol kayak gitu. Toto bangun dan jalan ke arahnya, kewalahan. Goa nangis pas dia susah payah ngejelasin dirinya. Tapi Toto cuma bilang dia cinta sama Goa dan, seperti biasa, pingsan setelah itu. Bingung. Dia nanya ada apa sama Toto. Tapi yang lain yang tadinya marah sama dia, tiba-tiba maafin dia atas kelakuannya. Dia lalu nanya gimana mereka bisa kabur dari ilusi. Dan mereka ngejelasin kalau versi mudanya yang ikut campur. Sadar apa yang terjadi, Goa ketawa terbahak-bahak. Bertingkah kayak orang gila. Dia ngeles itu cuman keisengan. Ngaku dia dari awal berencana buat bebasin mereka. Goa lalu nusuk mereka dengan nanya apa mereka bangun karena kangen sama Toto. Kesel. Mereka lompat ke arahnya buat ngebela diri dari sindiran itu. Tapi Goa malah ketawa dan nangis sekaligus ngebalikin suasana sepenuhnya. Dia meluk mereka, bilang dia cinta sama mereka, dan mereka harus terus coba buat saling ngalahin. Pas Toto bangun, dia ngelihat cewek-cewek pelukan dan nyeletuk kalau mereka benar-benar peduli. Goa ketiduran, masih meluk mereka, dan kemudian Toto balik ke penginapan buat bilang makanannya udah nunggu di bawah. Meskipun mereka seharusnya ngambil quest promosi rank C, mereka malah pergi buat kerjaan lain. Soalnya lagi bokek. Tiba-tiba mereka ngerasain ada kehadiran di semak-semak, dan yang bikin mereka kaget, seekor monster gede muncul, tapi Toto ngejatuhinnya dengan sekali pukul. Dia ngamatin tangannya, bertanya-tanya apa dia kuat. Soalnya ini selalu terjadi. Tapi nyimpulin dia cuma dapat buff dari cewek-cewek. Balik di guild, resepsionis minta mereka ngambil quest lain sebelum promosi rank mereka. Dia ngejelasin ada monster yang ngerusak panen. Meskipun bayarannya nggak seberapa, Toto nerima misinya. Malam itu Toto camping di luar sementara cewek-cewek ngobrolin betapa gigihnya dia. Mereka ingat dia bilang kampung halamannya hancur sama monster, dan gimana pengalaman itu ngebekas di dirinya. Besoknya, party itu nemuin barisan tanaman yang rusak. Ngelihat Toto sedih, Goa minta Ciel bantu lacak monsternya. Sementara dia ngalihin perhatian Toto dengan nempelin dadanya. Dia langsung pingsan, ngasih Ciel waktu buat nyari. Nggak lama,
mereka nemuin monster kecil lagi makan apel. Awalnya mereka gemes ngelihatnya, sampai tiba-tiba dia nerjang mereka semua. Pas Chill susah payah nginget di mana dia pernah ngelihat makhluk itu. Toto coba nangkepnya tapi malah nyungsep ke tanah. Kagum sama kecepatannya, Anemone nyeletuk dia bisa dengan gampang nangkepnya. Tapi nggak mau si pahlawan sadar. Tiba-tiba monster itu mendarat di topinya dan Toto nabrak dia. Pingsan lagi. Kesel, dia nembak membabi buta. Tapi orang buta aja mungkin bidikannya lebih bagus. Ciel dan Goa juga ngeluarin kekuatan mereka. Tapi si monster kecil itu bikin mereka semua malu. Kebetulan Toto bangun pas dia nyerang ke arahnya. Dia nerjang, meleser, dan cuma berhasil dapat sehelai bulu. Patah hati, party itu balik ke guild. Di jalan mereka nemuin ladang yang ancur di mana para penduduk desa nyombong kalau mereka udah nangkep babi hutan yang tanggung jawab. Tiba-tiba bulu itu bersinar, mulihin tanaman jadi normal. Girang, para penduduk desa ngadain pesta labu buat perayaan. Selama perjamuan, Ciel ngungkapin kalau monster itu sebenarnya makhluk suci. Bingung, Goa nanya kenapa dia nggak ngasih tahu Toto dan Ciel ngejelasin dia pengen Toto nemuin sendiri. Balik lagi, Toto datang bawa minuman mereka, minta maaf karena nggak berguna. Tapi Ciel ngejutekin dia dengan bilang nggak ada yang salah dengan itu. Soalnya justru